Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, mohon maaf tadi sempat menghilang karena ada kendala teknis. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di kajian Ngopi Sehati di edisi kali ini. Judulnya masih seputar cinta. Nanti sampai Desember ya, kita bahas masalah cinta. Malam ini aku cinta padamu, yakin. Nah, apa yang akan dibahas? Insya Allah kita akan memahami, kita sebut saja fikih cinta. Ya, apa sih cinta? Ya, benarkah kalau cinta itu anugerah Allah? Benar nggak? Gitu. Terus bagaimana kita harus menyikapi cinta itu? Bagaimana menyalurkannya? Bagaimana menyikapinya? Kalau yang sudah nikah, bagaimana mempertahankannya? Nah, ya, jadi untuk urusan yang satu ini, boleh yang mau yang belum nikah maupun yang sudah nikah, kayaknya perlu deh, ya, kita bahas malam ini masalah cinta. Insya Allah akan hadir Ustadz Isnan Ansori, dan sebelum masuk, terima kasih untuk Feby, Teh Astari Dianti, juga Putri Ardia, Mbak Wiji. Apa kabar Mbak Wiji? Sehat ya Mbak Wiji ya? Bagaimana Jogja? Masih aman dan tentram? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Aduh, kapan ya bisa ke Jogja? Sehati nanti ke Jogja deh ya, Sehati. Ya. Baik, kemudian ada Fajar, ada Sri Astuti, kemudian Husnul Aulia di Bekasi. Terima kasih. Mumtazah, siapa lagi? Irfani. Oke. Baik, sebelum masuk, saya sampaikan beberapa informasi terlebih dahulu. Tapi yang penting, ya Alhamdulillah Ustaz Isnan sudah hadir. Saya nyampaikan informasi dulu ya Ustaz. Baik. Baik teman-teman, khususnya untuk pendaftaran Daurah Sehati ke-12. Ini mau mana dulu? Oke, kita lihat ini aja poster ya, sesuai urutan poster. Om Abid, itu masih copy paste. Baik, kajian Al-Hikam. Ya, insya Allah pada tanggal 4 Agustus 2026, hari Selasa esok, kajian Al-Hikam di Masjid Al-Latif Pasaraya Blok M. Ini belum ini. Belum update ini. Ya. Ya, ini yang baru, kajian Al-Hikam bersama Ustadz Edi Abu Marwa dan juga guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar di Masjid Al-Latif Pasaraya Blok M, lantai 5. Hari Selasa 4 Agustus 2026, pukul 8.30 sampai menjelang waktu zuhur. Lanjut, yang mana nih? Biasanya kalau habis Al-Latif, habis kajian Al-Hikam, maka lanjut dengan kajian Tauhid yang berada diselenggarakan di Istiqlal pada hari Ahad 9 Agustus 2026 di Masjid Istiqlal pukul 8, sekarang lebih pagi ya, pelaksanaannya pukul 8 hingga menjelang waktu zuhur. Bersama Ustadz Amir Faisal ya. Tulisannya kecil sekali soalnya, tapi saya paham fotonya. Ustadz Amir Faisal dan juga tentu saja guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Kemudian oke, tanggal 10 hari Senin ya, jadi beruntun ya Al-Hikam, Tauhid, kemudian Tauhid juga tapi di Cipaku, di Masjid DT Cipaku pada hari Senin 10 Agustus 2026 ya, bersama Koh Denis Lim, kajian pertama, dan tentunya setelah itu hadir pula
Kiai Haji Abdullah Gimnastiar ya, catat tanggalnya Senin 10 Agustus 2026 mulai pukul 10:30 sampai dengan 13:30 di Masjid Darut Tauhid Jakarta, Jalan Cipaku 1 nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Bersama Koh Denis Lim dan juga Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Tanggal 8, mundur lagi ya. Tanggal 8-nya Sabtu 8 Agustus 2026 ini terbuka untuk umum ikhwan akhwat ya. Iya. Insya Allah diselenggarakan di Masjid DT Cipaku, Darut Tauhid Cipaku, Masjid DT Cipaku bersama Ustazah Nurul Hidayati dan Ustazah Erika Suryani Dewi. Ini bukan kajian muslimah ya. Ini pembekalan pranikah dan pernikahan menuju samara ya. Untuk semuanya, untuk ikhwan akhwat. Baik yang sudah maupun yang belum menikah ya, minimal 18 tahun. Karena bahasanya soal nikah ini. Ya, silakan hadir. Kajian ini gratis ya. Tidak dipungut biaya, hanya infak aja. Silakan hadir, ajak teman sebanyak-banyaknya untuk kajian itu. Dan juga masih dibuka untuk daurah sehati ke-12, daurah sehati ke-12. Insya Allah nanti bersama Ustadz Ihsan Ansori juga. Penyelenggaranya di Masjid Darut Tauhid Bandung di Geger Kalong. Tanggal 29 hingga 30 Agustus, Sabtu Ahad. Bagi teman-teman yang malam ini bergabung, masih bisa mendapatkan harga diskon ya, yang Rp500.000 per orang. Kita berangkat sama-sama dari Cipaku pada hari Sabtunya, Sabtu pagi ya. Itu masih bisa mendapatkan harga diskon Rp500.000 untuk yang saat ini bergabung di kajian ngopi ya, termasuk untuk yang teman-teman sahabat yang berada di Bandung dan sekitarnya, harganya 350 ya, khusus untuk Bandung dan sekitarnya, karena tidak pakai transport ya. Jadi fasilitasnya di antaranya penginapan, kita pakai penginapan di sana, tidak mabit di masjid, tapi ada di penginapan, dan juga layanan yang lainnya ya. Insya Allah kita berangkat sama-sama. Untuk yang Jabodetabek berangkat dari Masjid Darut Tauhid Cipaku pada Sabtu pagi selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah ya di Masjid Darut Tauhid Jakarta. Segera mulai hari ini karena kuota terbatas ya, hanya tinggal 10 ya. Tinggal 10 bagi yang akan ikut. Bandung juga silakan untuk menghubungi 0878 4000 1041. Pendaftaran daurah sehati ke-12 silakan ya di 0878 4000 1041. Daftar segera karena biasanya cepat itu ya. Silakan yang Jabodetabek Rp500.000, yang Bandung dan sekitarnya Rp350.000. Baik, masih 1 menit lagi. Baik, kita langsung sapa Ustadz Ihsan Ansori. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waduh tadi siang ketemu di Cipaku. Offline online ya? Iya, sekarang udah on air lagi. Ya, mudah-mudahan Ustadz sehat ya. Alhamdulillah. Ilmunya nih yang masih harus banyak berbagi. Baik, kita bicara masalah, mudah-mudahan Ustadz paham. Biasa masih judul yang Ustadz ya ikut mikir lah. Judulnya malam ini adalah Aku Jatuh Cinta, Yakin. Ya, yakinnya itu loh, yang penasaran. Baik, sahabat semuanya, kita akan langsung simak kajian ngopi malam ini bersama Ustadz Ihsan Ansori. Silakan Ustadz.
Baik, saya izin share screen dulu ya, Pak Riko Ya, ya. boleh. Silakan, Ustaz. Ini pakai laptop lain ini. Mana nih? Masih belum bisa nih, Pak Riko? Oh, belum? Ya, sebentar saya ke operator ya. Operator? Ya, sudah, Ustaz. Ah, ini Mumtazah nih anak saya nih. Baik, teman-teman jangan lupa daftar daurah saat ke-12 ya. Karena waktunya juga terbatas sampai 8 Agustus atau jika kuota sudah terpenuhi. Ya, Baik, kelihatan. udah lihat ya? Sudah muncul. Ah, baik, Gambarnya mantap nih. ini insya Allah nggak mengambil hak cipta orang nih. Nggak tahu juga siapa itu. Tuh, iya. Silakan, Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala man ba'atsahu rahmatan lil alamin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fadilatul Muhtaram ya yang saya hormati dan kita hormati semua, pembina kita di komunitas Sahati ya Pak Riko Atmaka. Alhamdulillah bisa kembali bertemu. Kalau tadi siang secara offline, malam ini ya, Iya, on ini. Ya. Dan juga tentu rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dari komunitas MOP sehati. ya. Ngopi sehati, ya. Kalau kalau siang tadi ngopi ngopi susu es, ini saya dibawain kopi susu nih. Alhamdulillah ya. Sekarang ngopinya masing-masing di rumah. Iya, betul. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk yang sekian kalinya Allah berikan kesempatan dan izin untuk saya bisa kembali bersua dan membersamai rekan-rekan sekalian ya. Mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang diberkahi. Amin. Yang kita lalui dalam majelis taklim secara online ini kelak di yaumil qiyamah bisa menjadi sebab Allah cinta kepada kita semua ya. Amin. Amin. Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan ridhonya hingga kita bisa juga berkumpul bersama dengan kekasih tercinta yang kita rindukan yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu Amin. alaihi wasallam Sallallahu alaihi dan wasallam. Nabil Firdaus ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabb. Baik, ya seperti biasa ini saya dapat tema yang memang akhirnya saya coba meraba-raba. Bagaimana ingin menjelaskan tema ini? Ya, tapi ini tema yang sangat menarik ya. Kita bicara tentang konsep cinta yang kalau dalam bahasa Arab itu disebut al-mahabbah. Konsep yang sebenarnya kalau dalam perspektif ajaran Islam merupakan sesuatu yang suci, sesuatu yang sakral ya, sesuatu yang memang di dalam teks-teks Al-Quran dan hadis itu ya sangat luar biasa tinggi dalam ajaran Islam ya. Bahkan kalau kita melihat dari sisi nama-nama Allah saja nih ya, Pak Riko dan yang lainnya, salah satu nama Allah itu adalah Maha Pecinta ya, Hmm. disebut Al-Wadud. Nah, jadi salah satu Allah. antara nama Allah itu Al-Wadud ya, artinya adalah Allah itu Maha memberikan cintanya kepada hamba-hambanya yang mentaatinya ya. Hmm. Dan juga kita akan temukan dalam banyak ayat Al-Quran pun Allah menyebutkan ya salah satu perbuatannya adalah yuhibbu. Allah itu mencintai. Ya, banyak kita temukan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya Allah Hmm. mencintai Ya. orang yang bertaubat dan selalu mensucikan diri. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Innallaha yuhibbul muttaqin. Banyak ayat-ayat kayak gini di dalam Al-Quran ya. Hmm. Kan di dalam hadis Nabi juga Allah Subhanahu wa taala itu digambarkan oleh Nabi Muhammad sebagai zat yang luar biasa, maha indah dan mencintai keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat dari sudut pandang ajaran Islam ya, sesungguhnya terminologi cinta itu adalah terminologi yang sangat luar biasa. Ya, tapi yang jadi masalah adalah ketika terminologi ini ditempatkan bukan pada tempatnya. Nah, disitulah akhirnya menjadi nista, ya. Ya. Disitulah menjadi hina dan dina, gitu ya. Padahal dia merupakan sesuatu yang sangat tinggi, sakral,
Hmm. Bahkan hadanya kita di dunia ini adalah karena cintanya Allah dan apa namanya rahmatnya Nabi Muhammad kepada kita umat manusia. Ya, karena tidaklah Allah menciptakan alam semesta yang di dalamnya Allah ciptakan makhluk termulia yang bahkan malaikat sujud kepadanya yaitu Hmm. manusia ya kecuali atas dasar cintanya kita kepada atau cintanya Allah kepada kita semua. Ya, tapi itu tadi kadang ya cinta itu bisa bertepuk sebelah tangan gitu ya. Hmm. Cintanya Allah kepada kita yang harusnya kita bayar dengan menyembah satu-satunya Allah sebagai zat, malah kemudian dialihkan kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ya. disitulah jamaah sekalian, kalau kita bicara cinta itu kan sebenarnya di dalamnya ada unsur kontrak. Nah, ini kita belum ngomongin dulu Hmm. masalah cinta antar Hmm. manusia ya. Hmm. Karena kalau kita bicara cinta antar manusia dalam bentuk pernikahan, ya hakikatnya ya, pernikahan itu adalah kontrak. Ya. Ya. Nah, tapi Betul. kalau kita bicara cinta antara hamba dengan Tuhan, cinta antara Khalik dengan makhluk, itu sebenarnya juga kontrak. Ya. Makanya di dalam hadis Nabi SAW, Rasul itu menggambarkan bahwa Allah itu sudah membuat kontrak dengan kita semua. Ya, di mana Nabi mengatakan, "Atadri ma haqqullah ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah." Tahukah kalian, wahai para sahabat, apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sebenarnya kontrak cinta antara kita dengan Hmm. Allah Subhanahu wa taala ya. Rasul menggambarkan hubungan hak dan kewajiban antara kita dengan Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu tidak diwajibkan untuk melakukan sesuatu gitu ya. Tetapi Rasul menggambarkan seakan-akan Allah punya kewajiban kepada kita sebagaimana kita punya kewajiban kepada Allah dalam bentuk kontrak hak ya. Nah, maka para sahabat kemudian bertanya kepada Nabi, Allah wa Rasulu a'lam atau para sahabat berkata ya kepada Nabi, Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu tentang maksud dari kontrak hak antara Allah dan hambanya itu. Maka Nabi mengatakan, fa inna haqqallah ala ibadihi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allahi an yudkhilahumul jannah. Ya, adapun hak Allah kepada hambanya adalah hamba menyembah Allah satu-satunya zat dan tidak menyekutukan dengan siapapun dan hak hamba ketika hamba menyembah Allah adalah Allah memasukkannya ke dalam surga. Nah, yang surga itu merupakan darul mahabbati wassalam. Surga itu merupakan tempat di mana Allah meletakkan cintanya kepada hamba-hambanya, yaitu surga nanti di akhirat. Nah, jadi sebenarnya jamaah sekalian ya kembali saya ingin tegaskan cinta itu kata yang sangat penting, kata yang sangat tinggi, kata yang sangat sakral dan suci. Tapi sekali lagi jangan sampai kemudian kita nistakan dengan cara kita memahami dan mengaplikasikan cinta itu apa namanya pada tempat-tempat yang salah. Dan saya pribadi tidak setuju sekali ya dengan pernyataan Cut Pat Kai. Nah, di dalam film Kerasakti Hmm. ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah nonton film Kerasakti ya. Ini termasuk film legend ini di Indonesia ya. Tahu nggak Pak Riko? Jadi pernyataan Cut Parkai yang sangat terkenal itu ya, yang siluman babi itu kan ketika Oke. dengan ribuan kali apa namanya patah hati gitu ya. Hmm. Nah, beginilah deritanya cinta, akhirnya tiada berhenti. Gitu ya. Digambarkan cinta itu menderita malah sebenarnya gitu ya. Ya Hmm. benar kalau cintanya diletakkan bukan pada tempatnya yang benar. Ya. Hakikat akhirnya pasti penderitaan. Hmm. Hakikat akhirnya adalah penderitaan. Tapi kalau cinta itu diletakkan pada tempat yang memang Allah syariatkan, maka ujungnya adalah bahwa akibatul lil muttaqin. Akibatnya adalah bagi orang-orang yang bertakwa merupakan kebahagiaan yang hakiki, bahkan kebahagiaan yang abadi. Nah, Hmm. disinilah kita akan melihat ya bagaimana posisi cinta ini dilihat dari sudut pandang Islam agar kita tidak salah meletakkannya. Nah, biar lebih sistematis, saya ingin menyampaikan tema ini ya. Aku cinta padamu, yakin ya. Saya nggak tahu nanti jawabannya bisa kita jawab apa nggak di akhir materi ini. Ini kan tentunya pertanyaan ini ya. Iya, Tentunya betul. nah, ini jawabannya nanti saya akan serahkan kepada apa namanya pada peserta masing-masing yang hadir di majelis ini. Gitu ya. Saya coba berusaha saja untuk menjawabnya, tetapi secara mungkin lebih apa namanya lebih kepada substansi ya. Kalau jawaban secara singkatnya nanti silakan bisa disimpulkan masing-masing. Saya ingin mencoba menjelaskan atau memberikan materi terkait dengan tema ini dalam tiga tema sistematis ya. Yang pertama adalah kita ingin mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan cinta dalam arti ketika dikatakan kita mencintai seseorang atau kita mencintai sesuatu, Hmm. sebenarnya kita sedang ingin melakukan apa, gitu ya. Ya, Karena betul. cinta itu bukan hanya love service aja lewat mulut gitu ya. Harus dalam bentuk aplikasi nyata.
Nah, jadi kalau misalnya dikatakan saya mencintaimu tapi nggak jelas apa yang dia lakukan, sebenarnya itu bisa masuk kategori kemunafikan gitu ya. Betul, betul. Cinta yang hakiki itu seperti apa? Apa yang harus kita lakukan ya? Dan Hmm, yang kedua ini yang paling penting juga, siapakah yang wajib dan layak dicintai? hmm, Artinya meletakkan cinta itu sesuai dengan tempatnya gitu ya. Jadi jangan sampai kita salah meletakkan rasa cinta kita kepada sesuatu yang malah tidak layak untuk dicintai, bahkan dilarang untuk dicintai di dalam syariat hmm, gitu ya. Dan hmm. saya ingin tegaskan juga nih jamaah sekalian, Allah itu Maha Pencinta yang bahkan cinta Allah itu ini saya ingin menyebutkan dulu satu hadis menarik nih Pak Riko. Jadi Ya, ada hadis riwayat Imam Bukhari ya kalau tidak salah itu yang pernah seorang sahabat Nabi namanya Ubadah namanya namanya Sa'ad bin Ubadah ya. sa- Sa'ad bin Ubadah. Jadi Sa'ad bin Ubadah itu salah seorang tokoh penting kaum Ansor pernah hmm, bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sikap seorang suami ketika mendapati istrinya berbuat zina. Ya. hmm, Nah, lantas kemudian saat ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bolehkah seorang suami mencabut pedangnya untuk memenggal kepala istrinya dan selingkuhannya ketika mendapati mereka berzina karena rasa cemburunya seorang suami gitu ya? hmm, Bolehkah seorang suami membunuh orang tersebut gitu ya? hmm. Sebenarnya sih hukumnya nggak boleh. Kalau secara fikih hukumnya nggak boleh ya. Tetap harus Ya, pakai aturan hukum Islam terkait dengan hukuman zina gitu ya. Tapi Rasulullah memberikan jawaban bukan terkait dengan hukum. Rasulullah memberikan jawaban terkait dengan rasa cemburunya Allah ketika hambanya bermaksiat. Maka Nabi kemudian bersabda, wahai Sa'ad, ketahuilah, wallahu aghyaru min hadzal rajul. Ketahuilah, wahai Sa'ad, sesungguhnya Allah lebih cemburu ketika hambanya bermaksiat daripada cemburunya seorang suami yang mendapati istrinya selingkuh dan ada niatan ingin membunuhnya. hmm, Bayangkan ya, itulah bentuk cintanya Allah kepada kita hamba-hambanya saat kita bermaksiat. Ya sama seperti selingkuhnya seseorang gitu ya. Tapi Rasul menggambarkan lebih cemburu daripada seorang suami yang cemburu kepada istrinya yang selingkuh. Nah, itu. Jadi inilah rasa cinta Allah kepada kita. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita memberikan cinta kita kepada Allah? hmm, Jangan sampai dalam tanda kutip ini malah bertepuk sebelah tangan gitu. Allah sudah memberikan cintanya kepada kita, kita malah salah meletakkan cintanya kepada Allah dengan cara yang keliru. Nah, disitulah nanti kita akan jawab siapa yang wajib untuk kita cintai dan siapa yang layak untuk dicintai ya. Nanti ada beberapa poin yang kita sebutkan. Nah, yang terakhir ini mungkin sifatnya materi yang menjadi pertanyaan khususnya teman-teman yang lagi apa ya mencari cintanya dalam eh, konteks pernikahan gitu ya. Nah, yang itu menjadi pertanyaan adalah cinta kepada lawan jenis sebelum nikah itu boleh atau tidak? Ya. hmm, Karena ya mungkin kalau dalam tanda kutip ya cara berpikir sebagian orang yang dianggap tradisionalis gitu ya. Ya udah hmm. nikah aja dulu, cinta nanti bisa muncul setelah pernikahan gitu kan. Betul. Emang Emang itu bagus, idealnya kayak gitu ya. Idealnya Ya, kayak gitu kan. Tetapi ya di satu sisi yang lain bukan hal yang juga salah juga secara mutlak. Ketika hmm, misalnya sebelum menikah ada rasa cinta dan kecenderungan kepada seseorang yang dengannya membuat seseorang ingin menikahinya. Gitu ya. Nah, tetapi tentunya dengan catatan ada batasan-batasan syariat yang harus kemudian diketahui ketika rasa cinta itu muncul dan akad nikah belum apa namanya belum dilaksanakan. biar nanti jangan sampai nih kata cinta flase untuk bermaksiat gitu kan. Nah, Sebagian orang hari ini kan sebelum menikah diajak berzina dulu dengan ya, wah buktikan cintamu ya dengan kita nah, nah ini kan betul. salah gitu kan. Nah, dengan kalimat jadi kalimat suci yaitu kalimat cinta dipakai untuk bermaksiat sebelum menikah. Hmm, Nah, jadi maka nanti kita akan pelajari juga bagaimana menyalurkan rasa cinta ini ketika itu dilakukan sebelum pernikahan ya. Tentunya dengan catatan bahwa ya apa nanti akan saya tegaskan juga bahwa keluarga juga tidak dibangun semata-mata karena rasa cinta ya. Jadi jangan sampai juga kita hanya menjadikan cinta sebagai pondasi pernikahan ya. Karena ini mungkin saya ingin tambahkan juga ada satu kisah menarik nih Pak Riko sebelum masuk pada tiga materi ini ya. Kisah hmm, menarik di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu ya, Khalifah Umar itu kan kita tahu adalah seorang apa namanya penguasa yang kekuasaannya sangat luas sekali ya, berhasil mengalahkan apa namanya Persia, berhasil mengalahkan Romawi yang saat itu adalah apa namanya superpower dunia ya. Tetapi bisa digetarkan oleh keberadaan Khalifah Umar bin Khattab yang kata sebagian ahli sejarah kekuasaannya lebih dari sepertiga daratan dunia saat itu. hmm, Nah,
Tapi yang menariknya begini, Khalifah Umar bin Khattab itu ya dengan kekuasaan yang sangat luas itu tetap adalah sosok khalifah yang bahkan ngurusi juga urusan asmara rakyatnya. Gitu ya. Jadi bukan hanya ngurusin masalah MBG atau Kopdes saja, ini asmara rakyatnya diurusin oleh Khalifah Umar gitu ya. Padahal itu kekuasaannya sangat luar biasa yang bahkan Kaisar Romawi saja takut dengan Khalifah Umar. Nah, disebutkan dalam satu kisah ada seorang laki-laki menceraikan istrinya, ya, menceraikan istrinya dan alasannya sih sederhana saja. Si laki-laki ini seorang pedagang, lalu istrinya itu sudah berumur lah gitu ya, dan sudah tidak cantik lagi karena memang sibuk sebagai ibu rumah tangga ngurusin anak, jarang bersolek dan jarang Hmm. jarang merawat dirinya gitu ya. Nah, kemudian suaminya ini yang merupakan seorang pedagang itu menceraikannya dengan alasan sederhana saja, inilah uhibbuha, aku sudah nggak cinta lagi kata suaminya. Hmm. Kan itu aja alasannya gitu kan. Nah, akhirnya wanita ini yang diceraikan oleh suaminya ini datanglah kepada seorang wanita, seorang sahabat wanita ya, yang mana sahabat wanita ini namanya, aduh saya lupa, namanya itu Khaulah ya. Ada seorang sahabat wanita namanya Khaulah. Nah, Khaulah ini jamaah sekalian adalah sosok wanita yang menjadi sebab turunnya surat Al-Mujadalah. Hmm. Ya, itu surat Mujadalah yang Allah berfirman, "Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, wallahu yasma'u tahawurukuma." Allah, Kalau binti Salabah ya. ya, Khaulah binti Tha'labah. Khaulah binti Tha'labah. Ya. Jadi Khaulah ini pernah istilahnya pernah cekcok lah dengan suaminya ya, lalu mengadu Hmm. kepada Rasulullah, Hmm. kepada Rasulullah karena suaminya melakukan zihar ya, melakukan zihar itu Ya, ya sihat. Betul. dauli gitu kan. Nah, turun surah Al-Mujadalah yang Ya, langsung Allah mendengarkan apa namanya doa keluhannya, keluhan Khaulah itu. keluhannya. Ya, keluhan kaulah. Nah, maka maka wanita yang tadi diceraikan ini namanya nggak disebutkan dalam riwayat itu ya. Wanita yang diceraikan ini datanglah kepada Khaulah ngadu. Akhirnya Khaulah datang kepada Khalifah Umar bin Khattab. Hmm. Saat itu Pak Riko, Khalifah Umar bin Khattab itu sedang sibuk ngurusin masalah administrasi negara dengan sahabatnya di masjid. Lagi ngomong urusan negara gitu ya. Enggak, Khalifah ini datang, langsung megang bukan langsung megang, datang ke ke majelis Khalifah Umar, langsung ngomong, "Wahai Umar, ingat, lihat nih, ada rakyatmu yang diceraikan secara zolim." Nah, Hmm. sahabat yang saat itu berada dengan Umar itu pada marah semua. Ini ngapain tiba-tiba datang ngurusin masalah cerai orang? Padahal kita lagi sibuk ngurusin negara gitu kan. Iya, jadi seakan-akan urusan sepele kok malah ngalahin urusan lebih besar, istilahnya gitu kan. Hmm. Ya. Tapi apa kata Umar bin Khattab? Da'ha, biarkan wanita itu menyampaikan apa yang menjadi keluhannya. Karena Allah saja langsung mendengarkannya, maka Umar layak untuk lebih mendengarkannya. Hmm. Jadi apa namanya, Khawla ini dimuliakan oleh Khalifah Umar. Lalu kemudian ditanya, ada apa gitu kan? Ini ada seorang wanita diceraikan oleh suaminya gara-gara dia sudah tidak cinta lagi, gitu ya. Nah, akhirnya Umar bin Khattab akhirnya yang tadi sedang sibuk rapat negara itu Pak Riko berhenti di pending dulu gitu ya. Itu sama Umar bin Khattab. Akhirnya datang ke pasar, ketemu sama suaminya yang tadi menceraikan istrinya itu, dan suaminya ngomong lagi, "Ya Umar, inilah uhibbuha." Ya Umar, wahai Amirul Mukminin, aku sudah nggak cinta lagi gitu aja. Nah, di sini Hmm. saya ingin mengutip pernyataan Khalifah Umar ya, yang ini menjadi kalau bisa ini adalah diketahui oleh para suami lah gitu ya. Jadi kata Umar bin Khattab, "Akullu baitin yubna 'alal hubbi wa aina tadhammum wal muru'ah." Hmm. Kata Khalifah Umar bin Khattab, apakah seluruh rumah tangga itu harus pondasinya adalah cinta? Lantas Nah, mana harga diri dan kehormatan seorang manusia? Nah, bayangkan ya. waduh berat. Ini, ini perlu dicatat ini tinta tinta emas Iya. ya. Ya, karena ya bisa saja yang namanya rasa cinta itu kan fluktuatif gitu ya, Ya, apa betul. Nah, tapi kita sebagai apa namanya orang yang berumah tangga ya harus tetap ada harga diri, ada ketakwaan, ada ibadah, ada kehormatan yang itu kemudian menjadi pondasi eksistensinya rumah tangga itu sendiri. Karena kalau segala sesuatunya dengan rasa cinta ya banyak ada pepatah mengatakan bahwa rumput rumput tetangga lebih Hijau. lebih masalah. Nah, jadi itu perlu kita pahami gitu. Biar nanti apa cinta itu tidak menjadi alasan untuk kita mendolimi seseorang ya. Ya. Tidak mendolimi atau tidak melakukan sesuatu yang melanggar. Baik, nah ini
mungkin pengantar yang cukup panjang ya. Nah, sekarang kita masuk Hmm. nih kepada materinya masing-masing. Apa itu cinta? Nah, jadi kalau kita bicara, saya tidak mungkin mendefinisikannya secara teoritis ya. Saya, Hmm. saya langsung ingin masuk kepada poin-poin utamanya nih ya. Jadi makna cinta atau yang dalam bahasa Arab itu disebut al-mahabbah, secara praktis ya, kalau kita disebut mencintai seorang, unsur-unsurnya itu setidaknya ada 10 nih. Nah, nanti silakan buktikan ya. Kan buktikan satu-satu nih, apakah betul-betul sudah mencintai dengan melakukan 10 hal ini. Gitu ya. Nah, jadi yang pertama, cinta itu bermakna ketika seseorang dikatakan mencintai sesuatu atau mencintai seseorang, ya di dalam apa penjelasan para ulama, yang pertama unsurnya adalah mailul qalbi ilal mahbub. Adanya ketertarikan hati kepada yang dicintai. Nah, berarti silakan ini ya, apa mungkin jamaah sekalian bisa tanya kepada dirinya masing-masing gitu ya. Hmm. Jika dikatakan yakinkah cinta kepada seseorang, nah maka buktikan apakah hatinya ada kecenderungan kepadanya. Hmm. Nah, saya tidak bisa menjawab itu ya, karena kembali kepada hatinya masing-masing gitu ya. Oh, Kan tadi kalau kata Pak Riko kan temanya yakinkah ya, mencintai aku cinta padamu. kepada. Maka ujian pertamanya adalah adakah ketertarikan hati gitu ya kepada Oh. cintai. Nah, ini satu. Kemudian yang kedua, dan urusan hati itu kan urusan yang sangat rahasia sekali ya, karena Hmm. itu hubungannya hati itu kan yang tahu hanya Allah dan si pemilik hati gitu ya. Nah, itu jadi makanya Nabi SAW itu sendiri pernah ketika ditanya oleh seseorang ya, ya Rasulullah apa itu keburukan? Ya, maka Nabi mengatakan istafti kolbak, mintalah fatwa kepada hatimu ya, karena yang paling tahu bahwa itu adalah baik atau buruk kadang hati kita sendiri gitu ya. Nah, itu jadi maka hati itu menjadi suatu yang sangat penting, maka kita sucikan selalu dengan zikir, dengan ibadah gitu ya. Karena hati itu tidak berdusta. Ya. Tapi ya, Hmm. tapi hati yang tidak berdusta kadang mudah tertutupi oleh syahwat, mudah oleh hawa nafsu. Nah, itu yang jadi masalah. Ya. Hati itu suci, tapi hawa nafsu yang merusaknya ya. Nah, Hmm. yang kedua adalah ar-raghbah fil qurbi minhu. Nah, kata para ulama, cinta itu juga adanya selain ketertarikan hati ya, ada kecenderungan untuk selalu mendekatinya. Nah, mendekati di sini bisa jadi secara lahiriah, secara fisik gitu ya. Atau bisa jadi ada perasaan memang selalu dekat dengannya. Nah, misalnya ya kalau dikatakan seseorang itu mencintai orang tuanya, walaupun jauh dari orang tuanya, tapi ketika dia betul-betul mencintai orang tuanya, seakan-akan orang tuanya itu terasa dekat dengan dirinya. Nah, inilah yang apa namanya jamaah sekalian yang kadang digambarkan oleh para ulama ketika tradisi Maulid Nabi nih Pak Riko. Jadi ketika tradisi Maulid Nabi ya terlepas pro kontra Maulid Nabi ya. Tapi kalau para ulama yang membolehkan peringatan Maulid Nabi yang biasanya itu kan ada tradisi membaca bacaan-bacaan Maulid ya, Abang Sanji itu ya. Zanji. Nah, itu Ya, biasanya ada mahalul qiyam, ada istilah mahalul qiyam ya, yaitu posisi ketika bacaan tertentu kemudian mereka berdiri kan. diri. Ya. Tuh. Keyakinannya kenapa mereka berdiri? Itu ada keyakinan kehadiran Nabi Muhammad. Ya. Tapi kata Imam Suyuti ya, maksud kehadiran Nabi Muhammad itu bukan kehadiran dalam arti secara fisik. Nah, tapi kehadiran sebagai bentuk perasaan seakan-akan Nabi hadir. Nah, itulah yang dimaksud dengan kecenderungan untuk selalu dekat kepada yang dicintai. Tidak Hmm. selalu ya kecenderungan itu dalam makna fisik ya, untuk dekat kepadanya ya. Maka itu juga yang dimaksudkan bahwa kita ini apa kata Allah SWT dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ya. Ketika hambaku meminta kepadaku, maka ketahuilah sesungguhnya aku selalu dekat dengan hambaku. Nah, dekatnya Allah dengan hamba ketika kita berdoa kepadanya tidak selalu bermakna dekat secara fisik gitu ya, karena Allah tidak menempati suatu tempat gitu kan, tetapi dekat dalam arti secara maknawi. Nah, jadi ini juga kecenderungan untuk selalu mendekatinya itu juga sebagai makna dari cinta itu sendiri. Kemudian yang ketiga ya, pengagungan terhadap yang dicintai, ta'zimuhu wa tauqiruhu. Ya, tentunya ketika seseorang mencintai sesuatu, apalagi yang dicintai adalah Allah, ya, yang dicintai adalah Rasulullah, yang dicintai adalah kebenaran, yang dicintai adalah orang-orang beriman, maka kita akan memuliakan, mengagungkan apa namanya sosok-sosok yang memang harus kita cintai. Nah, mengagungkannya bagaimana? Ya, tergantung siapa yang dicintai gitu ya. Nanti akan caranya beda-beda.
Ya, misalnya mencintai Allah yang mengagungkannya dengan selalu menyembahnya, tidak menyekutukannya. Mencintai Rasulullah dengan selalu menjalani syariatnya. Mencintai orang-orang beriman untuk selalu membela mereka, gitu kan, tidak mendolimi mereka dan seterusnya. Jadi intinya bentuknya mengagungkan, memuliakan, tapi bisa saja pola apa namanya bentuknya berbeda-beda tergantung siapa yang dicintai. Kemudian ada kepedulian dan perhatian, al-ihtimam wal inayah bil azubah. Nah, misalnya ya, kita ambil contoh, kita mengatakan cinta kepada Allah. Nah, maka cinta kepada Allah itu apa? Ketika mendengarkan suara azan, apa yang kita lakukan? Hmm. Nah, gitu Hmm. kan. Ya, kalau yang buktinya cinta kepada Allah, langsung terpikirkan untuk mendirikan ibadah sholat. Sholat, Nah, ya. itu bentuk kepedulian dan perhatian kita kalau betul kita cinta kepadanya. Ya, begitu juga kalau cinta kepada orang tua kita merintahkan kita hal-hal yang ma'ruf, langsung kita bergerak untuk berbakti kepadanya. Cinta kepada apa namanya Rasulullah yang mentaati sunnah-sunnahnya, tanpa kita kemudian bertanya kenapa dan kenapa. Nah, jadi ini makna cinta yang keempat. Nah, cinta yang kelima, tentunya ketika kita peduli dan memberikan perhatian juga kita akan siap berkorban. Kurban, ya. At-tadhiyah min ajlih. Ya, kita siap berkorban, kita siap mengerahkan semua upaya kita, semua kekuatan kita untuk bisa mendapatkan ridho orang yang atau pihak yang kita cintai. Nah, ini juga makna cinta. Lalu kemudian bukan hanya pengorbanan ya, tetapi juga harus atas dasar yang keenam al-wafa wal ikhlas lahu, yaitu kesetiaan. Bahwa rasa cinta yang dicurahkan itu betul-betul atas dasar keikhlasan, bukan karena pamrih gitu ya. Bukan Hmm. karena ya pamrih sih boleh, tapi pamrih yang memang dalam konteks dibolehkan oleh syariat. Misalnya ya kita cinta kepada Allah ya memang boleh kita pamrih karena mengharapkan surganya. Kita cinta kepada Rasulullah untuk mengharapkan syafaatnya. Kita cinta kepada orang tua untuk mendapatkan doa-doanya. Kita cinta kepada pasangan kita misalnya untuk mendapatkan apa baktinya. Nah, itu semua apa pamrih yang dibolehkan gitu ya. Tetapi pada dasarnya ya kesetiaan itu apa namanya tidak harus berharap adanya apa rasa pamrih. Itu semacam kalau disebut dalam Al-Qur'an pamrih itu fadlum minallah, hanya karunia tambahan saja gitu ya. Tapi cinta yang sebenarnya adalah seperti gambaran Robiatur Roi ya, walaupun ini bukan Robiatur Roi, apa Robi Adawiyah ya. Robi Adawiyah yang Oh, ya, dua ya. Ya. yang sangat populer sekali dengan mengatakan aku mencintai Allah bukan karena surga atau bukan karena No. berharap surga, bukan karena takut karena neraka. No. No. Tapi bukan berarti nggak boleh kita mencintai Allah untuk berharap itu, gitu ya. Itu hanya sebagai tambahan saja. Tapi Hmm. makanya di dalam hadis Nabi disebutkan nikmat surga yang paling besar adalah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ini apa kesetiaan. Nah, kemudian yang ketujuh adalah tentu kerinduan, asyauq ilaihi. Ya, kita kalau merasa cinta kepada Allah akan selalu rindu dengan ibadah kepadanya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu karena cintanya luar biasa kepada Allah, setiap kali mendengarkan azan, maka itu menjadi momennya untuk mendapatkan istilah bahasa kita charge ya atas Hmm. apa kekuatannya di dalam berdakwah. Makanya Rasul mengatakan arihna ya Bilal bisolah. Berikan kepada kami apa namanya rasa tenang dengan dikumandangkan suara azan untuk sholat. Nah, jadi itu kerinduan gitu ya. Nah, ini nanti silakan bisa diaplikasikan kepada siapapun gitu ya Hmm. dan yang seperti apa. Kemudian tentunya juga yang kedelapan athiqatu bihi. Adanya kepercayaan kepada yang dicintai. Ya kita ini kenapa yakin atau kenapa kita berkomitmen selalu sholat 5 waktu gitu ya? Ya karena kita percaya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu membela kita, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu apa namanya memberikan balasan terbaik bagi kita semua. Ya kenapa kita mencintai seseorang? Karena ada rasa kepercayaan bahwa orang tersebut tidak akan mengecewakan kita gitu ya. Nah jadi rasa cinta itu juga diwujudkan dalam bentuk adanya kepercayaan. Kemudian yang kesembilan, al-iltizam bil muhafadzah alal alaqati ma'ahu. Ya, adanya komitmen untuk selalu menjaga hubungan. Ya, Hmm. ya, ketika kita mulai renggang hubungannya dengan Allah misalnya atau dengan siapapun yang kita cintai, kita usahakan untuk kembali dirajut untuk apa menghindari adanya kerenggangan itu. Nah, tentu kalau dalam konteks cinta kepada Allah ya bertaubat dalam bahasa agamanya gitu ya. Hmm. Bertaubat ya. Atau kalau dalam konteks antar manusia as-sulhu, melakukan perdamaian atau islah ya. Nah, itu usaha untuk selalu membangun komitmen menjaga hubungan. Dan dalam konteks secara khusus ya kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya adalah at-ta'at wal inqiyad, melakukan ketaatan atas setiap perintah-perintahnya. Nah, tapi tentu dalam konteks ini jamaah sekalian la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk kalau itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Hmm. taala.
Ya. Artinya cinta yang paling besar itu Allah dan tidak ada yang bisa mengalahkan cinta Allah yang kalau itu kemudian berpotensi kita bermaksiat kepadanya. Makanya Nabi SAW menyebutkan nih Pak Riko bahwa kalau kita ingin merasakan manisnya iman ya, Nabi menyebutkan apa namanya syarat bisa merasakan halawatal iman itu adalah salah satunya an yakunallah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada siapapun. Nah, itu maka kita akan bisa merasakan manisnya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, artinya apa? Ya selalu melakukan ketaatan kepadanya atau melakukan ketaatan kepada syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini silakan ya, mungkin ini bisa menjadi 10 indikator lah, bisa dikatakan Hmm. begitu ya. 10 indikator bagaimana kita bisa mengaplikasikan rasa cinta kepada al-mahbub ya, kepada yang kita cintai. Tapi tentunya nanti pola-polanya akan berbeda, tergantung jawaban dari pertanyaan yang kedua. Siapa yang wajib kita cintai atau siapa yang layak untuk kita cintai? Nah, karena nanti polanya akan berbeda-beda gitu ya. Betul, karena kan satu Ya. cinta apa kepada hal-hal yang berbeda ini tidak mungkin sama. Tapi bukan berarti kesemuaan objek-objek yang dicintai ini bertentangan gitu ya. Semuanya bisa digabung. Semuanya bisa digabung selama sesuai dengan porsinya masing-masing gitu ya. Sesama apa sesuai dengan porsinya masing-masing. Bukan berarti kemudian kok banyak banget yang dicintai, berarti poligami dong. Ini sampai 15 nih poligami. Ya enggak juga. Semuanya bisa dicintai tapi dengan porsinya masing-masing secara proporsional ya. Hmm. Dan apa namanya objek objek yang kita cintai yang harus lebih tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya adalah nomor satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ya, Kul in kana aba'ukum dan seterusnya ya. Allah katakan di dalam Al-Quran, katakanlah seandainya orang tuamu, anak-anakmu, keluargamu, pasanganmu, keluargamu, sukumu gitu ya. Dan juga harta yang engkau cintai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi, dan itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi hal-hal lain gitu ya, keluarga, harta kekayaan, apa kekerabatan, strata sosial, kata Allah SWT, jika semua itu lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya fatarabbasu. Allah mengancam kita, tunggulah nanti balasan di akhirat. Nah, itu jadi artinya ayat ini surah At-Taubah ayat 24 ini ya menjadi dasar bahwa apa namanya cinta yang hakiki yang harus kita prioritaskan dari segala cinta adalah cinta kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Nah, itu. Jadi tidak akan dikatakan cinta yang sejati istilahnya atau cinta yang sebenarnya kalau malah itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun mau menggunakan ribuan kata cinta sekalipun gitu ya. Tetap itu adalah cinta yang dusta, cinta yang apa namanya? Apa ya istilahnya? Cinta yang menipu gitu ya. Nah, jadi siapa yang kemudian kita wajib cintai dan kita layak cintai? Nah, ini saya mencoba mengumpulkan ya Mas kalian biar kita tahu objeknya pada tempatnya masing-masing ya. Setidaknya ada 15. Yang pertama jelas adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai cinta tertinggi. Nah, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 165 Allah sendiri menyebutkan ya bahwa orang-orang yang beriman itu walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman itu cintanya kepada Allah itu sangat luar biasa. Asyad. Asyad itu artinya cinta yang apa istilahnya itu cinta yang 100% lah, tidak ada apa namanya tidak ada alasan gitu ya, tidak mencintai tanpa alasan. Nah, itu cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan puncak dari seluruh kecintaan. Ya. Nah, lalu yang kedua tentunya adalah mencintai orang-orang yang Allah perintahkan untuk kita cintai dan yang paling utama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, Nabi Muhammad SAW ini adalah manusia pertama yang wajib kita cintai di antara makhluk Allah lainnya. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tiadalah beriman seorang di antara kalian sampai diriku, kata Nabi Muhammad, lebih dicintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, bahkan dari seluruh manusia. Nah, jadi katanya sosok Rasulullah ini menjadi sosok yang sangat dicintai. Makanya jamaah sekalian, eh, apa namanya, para sahabat Nabi itu kalau bicara cinta kepada Rasulullah itu nggak berpikir tentang keluarganya. Saya kasih contoh, Pak Riko, mungkin ini dengan dari kisah-kisah para sahabat ya. Ya. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abdullah. Abdullah bin Abdullah.
Nah, bapaknya Abdullah bin Abdullah ini namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Hmm. Tahu nggak Abdullah bin Ubay bin Salul itu siapa, Pak Riko? Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah gembong munafik Madinah. Ya. Anaknya namanya Abdullah. Gitu ya. Dulu. Nah, ya, orang munafik ini namanya Abdullah bin Ubay, anaknya namanya Abdullah. Ya. Oh. Al-Quran khususnya di surat At-Taubah ya, itu banyak sekali menceritakan bagaimana Abdullah bin Ubay itu melakukan trik-trik untuk menjatuhkan Nabi Muhammad. Tapi Allah Hmm. bongkar. Ya, trik ketika perang Khaybar, trik ketika perang apa namanya Uhud ya. Itu kan ketika perang Uhud yang awalnya jumlah sahabat yang berperang ada 1.000 orang berkurang menjadi 700 gitu kan. Hmm. Nah, itu kan semuanya adalah ini apa istilahnya itu taktik dan strategi yang digunakan oleh Abdullah bin Ubay untuk melemahkan umat Islam dari dalam. Nah, itu semua sudah diketahui oleh Rasulullah dan para sahabat. Tapi karena untuk menjaga stabilitas, Rasulullah tidak membolehkan para sahabat untuk membunuhnya. Hmm. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Anaknya yang bernama Abdullah itu geram sama bapaknya, Pak Riko. Dan anaknya itu bukan munafik, anaknya orang beriman benar gitu. Datang kepada Rasulullah dan meminta izin. Ya Rasulullah, ya saya tahu bahwa bapakku adalah orang munafik yang sudah dibongkar semua kebusukannya di dalam Al-Qur'an. Tetapi izinkanlah aku sebagai seorang anak ya untuk membunuh bapakku sendiri. Karena aku adalah anak yang paling berbakti kepada bapakku, aku tidak ingin melihat kalau ada seorang sahabat yang membunuh bapakku karena tidak tahan ya, sebab Abdullah ini selalu mencela Nabi Muhammad di belakang. Dan akhirnya kemudian ada sahabat yang tidak bisa menahan diri lalu membunuh Abdullah bin Ubay. Nah, kata anaknya Abdullah, aku tidak mau ada seorang sahabat yang membunuh bapakku hingga kemudian aku memiliki rasa dendam kepada sahabat tersebut. Maka izinkanlah ya Rasulullah aku sendiri yang membunuh bapakku karena cintaku kepada engkau Rasulullah Muhammad SAW. Hmm. Bayangkan Pak, gitu ya. Orang anak gitu ya, tega Iya. membunuh bapaknya karena cintanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu membuktikan iman dan cinta kepada Rasulullah itu mengalahkan cinta segala sesuatu di antara manusia. Tapi memang saat itu Nabi tidak mengizinkan, ya bukan berarti kemudian Nabi mengizinkan. Nabi juga punya rasa rahmat, Nabi juga ingin mengajarkan bakti seorang anak kepada orang tua gitu ya. Nabi tidak memberikan izin kepada Abdullah dan akhirnya Abdullah bin Ubay ini matinya bukan karena dibunuh, tapi ya matinya karena sakit dan akhirnya apa namanya mati. Bahkan ketika Abdullah bin Ubay itu meninggal, Rasulullah masih berkesempatan ingin mensolati jenazahnya, bayangkan. Karena apa namanya berharap Abdullah ini apa istilahnya diampuni oleh Allah gitu ya. Abdullah yang munafik tadi, Pak Riko. Nah, tapi Hmm. rupanya ketika Nabi SAW mensolati jenazahnya, Allah menurunkan ayat yang menegur Nabi Muhammad gitu ya. Hmm. Lah Nabi ditegur ya, janganlah engkau mensolati orang yang sudah diputuskan oleh Allah sebagai ahli neraka karena kemunafikannya. Nah, itu jadi Nabi sendiri karena rahmatnya sampai kepada musuhnya pun tetap ada rasa apa? Kasih sayang gitu ya. Ya. Tapi pelajaran yang ingin saya sampaikan itu tadi siapa sosok anaknya yang bernama Abdullah bin Abdullah ya, bahwa cintanya kepada Rasulullah itu tidak membuat dia apa namanya terhalangi untuk apa istilahnya ya melampiaskannya kepada bapaknya yang mencela Nabi Muhammad Hmm. SAW ya. Makanya Hmm. suatu yang wajar kalau kita sebagai orang beriman mendapati Nabi dicela, Nabi dihina itu kita marah ya. Seperti yang Ya. di mana kan di Eropa itu kan ada tuh ya. Ya. Atau di Eropa atau di Pakistan gitu ya. Ada seorang pemuda karena ada seorang politikus di Pakistan mencela Nabi Muhammad, itu langsung ambil pistol tembak di tempat gitu ya. Hmm. Tapi akhirnya ya dampaknya apa? Dia dihukum mati. Ya udah kalau memang itu resiko apa istilahnya resiko ekspresi cintanya kepada Nabi Muhammad gitu ya, walaupun sampai harus dihukum mati karena perbuatannya. Ya, tapi insya Allah mudah-mudahan dan akhirnya jenazahnya itu Pak Riko itu di Pakistan kalau nggak salah. Jenazahnya itu kemudian diiringi oleh jutaan umat Islam Hmm. karena apa namanya ekspresi cintanya kepada Nabi Muhammad dan dia yang berani langsung membunuh si pencela Nabi Muhammad itu langsung di depan matanya. Jadi itulah rasa cinta kepada Rasulullah. Itu ada yang bilang benar di Pakistan gitu ya. Hmm. Siapa itu Pak? Siapa itu Bu Cucu itu ya. Baik, nah ini cinta Hmm. kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, tentunya cinta kepada Al-Quran ya. Al-Quran sebagai surat cinta dari Allah kepada kita semua gitu ya. Dan kalau kita mendapatkan surat cinta dari seseorang, walaupun sudah dibaca berulang kali tetap ingin dibaca. Ya, betul. Ini pengalaman Pak Riko nih mungkin. Apalagi ini datang dari sang pencinta yaitu Allah Ya. Subhanahu.
wa ta'ala. Makanya ini luar biasanya Al-Quran ya sebagai mukjizat. Nggak paham kandungannya pun kita mau membacanya gitu ya. Walaupun cuma Ramadan aja. Tapi begitulah Al-Quran, nggak bosan-bosan kita baca gitu ya. Walaupun hanya sekedar ritual dan apa istilahnya ya ekspresi saja untuk melakukan ibadah gitu ya. Apalagi kalau membacanya dengan tadabbur dan pemahaman yang baik terhadap kandungannya ya. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ya, kenapa kita mencintai Al-Quran? Karena Al-Quran merupakan petunjuk hidup bagi kita. Al-Quran mungkin tidak menjelaskan ya kepada kita urusan-urusan ilmu pengetahuan, bagaimana kita bekerja mencari nafkah dalam arti mendapatkan uang gitu ya. Tapi Al-Quran memberikan kepada kita guidance untuk menjawab apa sebenarnya tujuan kita hidup di dunia. Dari mana kita berasal. Ya, lalu kemana kita nanti akan kembali setelah kita meninggal. Itu semua yang menjawab adalah Al-Quran. Ya. Al-Quran tidak mengajarkan kepada kita bagaimana manajemen untuk bisa mencari penghasilan dalam kehidupan kita. Nggak ngajarin kita bagaimana kita mengoperasikan AI. Al-Quran nggak ngajarin itu gitu ya. Karena itu adalah pengetahuan yang Allah berikan lewat akal manusia dan kita bisa bereksperimen di situ. Tetapi Al-Quran memberikan jawaban yang semua sains dan ilmu pengetahuan tidak bisa memberikan jawaban. Hmm. Tiga hal tadi yang saya sebutkan, dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup di dunia yang sementara ini, dan kemana kita akan kembali. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan filosofis ini semuanya kita dapatkan di dalam Al-Quran. Nah, maka Hmm. layak untuk kita cintai. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah tentunya ajaran yang menjadi sumber Al-Quran itu sendiri, yaitu agama Islam ya. Agama Islam adalah hal yang wajib kita kita ekspresikan cinta kita. Nah, Allah berfirman waraditu lakumul islama dina. Ya, Allah jadikan bahwa Islam itu sebagai agama yang Allah ridhoi. Dan definisi Islam itu jamaah sekalian adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Hmm. jangan kita mendefinisikan Islam secara bahasa ya, yang didefinisikan oleh sebagian orang sebagai bentuk penyerahan diri kepada Tuhan. Karena kalau Islam itu maknanya penyerahan diri kepada Tuhan, ya semua agama menyerahkan dirinya kepada Tuhan, gitu ya. Hmm. Betul. Itu yang sempat viral Pak Riko di Ya. zamannya Pak Nurholis Majid ya. Jadi Hmm. almarhum Nurholis Majid itu pernah mendefinisikan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang Allah ridho adalah Islam dengan makna penyerahan diri kepada Tuhan. Nah, tentu ini definisi yang tidak tepat. Karena kalau demikian berarti Kristen, Hindu, Buddha itu juga semua adalah Ya. Islam ya, itu nggak benar. Maka definisi Islam yang spesifik adalah ajaran yang langsung dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang dimaksud dengan Islam. Bahkan orang yang mengesahkan Allah belum tentu berislam selama dia tidak meyakini ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Orang Yahudi itu mengesahkan Allah ya, jangan Ya. kita anggap mereka itu musyrik. Ya, Ya, betul. Tuhan Yahweh ya. Yahweh. Maksud yang Nah, tadi kita ngobrol Pak Riko, apa namanya saksi Yehova itu hanya menyembah ya. Iya, betul. satu Tuhan saksi Yehova tuh. Mereka tidak meyakini Trinitas, ya sekte Hmm. Kristen saksi Yehova itu. Ya, dan mereka itu ibadahnya di hari Sabat, seperti orang-orang Yahudi walaupun agamanya Nasrani gitu. Tapi tetap mereka tidak kita sebut Muslim. Kenapa? Karena tidak mau mengimani Nabi Muhammad Sallallahu. Betul. Ya. Betul. Jadi definisi Islam yang sebenarnya adalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini cinta kita kepada Islam. Nah empat hal yang pertama inilah ya yang sebenarnya pondasi cinta kepada agama. Ya, Allah, Rasulullah, Al-Quran dan agama Islam inilah pondasi kita mencintai agama kita. Dan ini harus menjadi prioritas, ya, menjadi prioritas untuk kemudian mengukur cinta-cinta kepada yang lain itu cinta yang proporsional sesuai dengan cinta yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun sisanya cinta kepada sesama manusia ya, juga ada tingkatan-tingkatan skala prioritasnya. Yang pertama tentu kepada orang tua, wabil walidaini ihsana ya. Allah sendiri menyebutkan di dalam Al-Qur'an kan setelah kita menyembahnya maka berbuat baiklah kepada orang tua. Nah, orang tua ini kita cintai bukan karena orang tua sebenarnya, tapi karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi orang tua ini menjadi prioritas pertama, khususnya bagi yang belum menikah. Tapi kalau sudah menikah, nanti memang agak bergeser skala prioritas cintanya, gitu ya. Kalau sudah menikah, kalau sudah menikah, maka seorang istri itu harus lebih mendahulukan suami daripada orang tua. Tapi kalau suami tetap harus mendahulukan orang tua daripada istrinya. Nah, itu dalam konteks manusia yang lebih kita utamakan untuk kita ekspresikan rasa cinta kita. Nah, Hmm. kemudian yang keenam adalah antara suami dan Istri. istri ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatau warahmah.
Allah jadikan di antara suami istri itu ada mawaddah. Mawaddah itu artinya adalah rasa cinta. Nah, tapi sekali lagi seperti yang tadi saya sebutkan dalam kisahnya Umar bin Khattab ya. Nah, Hmm. jangan dengan alasan sudah nggak cinta lagi mau bercerai. Nah, dan saya pernah baca satu novel menarik dari Kang Abik ini ya. Mungkin bisa jadi bacaan bagus untuk masalah rasa cinta dalam pernikahan. Namanya judul novelnya itu Pudarnya Pesona Cleopatra. Hmm. Nah, pernah dengar nggak, Pak Riko? Kleopatranya pernah dengar? Itu tipis sebenarnya novelnya nggak nyampe 100 halaman itu ya. Kalau nggak Oh, ya. ya nggak nyampe lah 100-an. Nggak setebel apa nggak setebel Ketika Cinta Bertasbih atau tidak setebel ACC ya cinta Atau tidak setebal Lord of the Ring. ya itulah. Tapi ini bagusnya gini, Pak Riko. Jadi di dalam novelnya itu Kang Abik Hmm. menceritakan Kang Abik itu Habibur Rahman Shirazi ya. Hmm. Shirazi yang dari Jogja itu Ya, beliau menceritakan adanya seorang mahasiswa Azhar dari Indonesia yang sangat terpikat dengan wanita Mesir. Maka digambarkan Cleopatra. Cleopatra itu kan dulu hmm. adalah rebutan rebutan apa? Rebutan raja-raja dunia ya. Raja Ya, betul. Caesar Julius Caesar, ya, sama itu kan. Pompey. Ya, Jadi ratu di Mesir ya. Nah, ya. ada seorang mahasiswa Mesir, kisah singkatnya gitu ya. Dia ini sangat terpukau dengan kecantikan wanita Mesir. Tapi ketika dia sudah selesai kuliah, pulang ke Indonesia, orang tuanya malah menikahkan dengan pilihan orang tuanya santri di suatu pesantren tradisional di Jawa. Nah, disitulah dia kecewa dengan orang tuanya. Tapi karena ingin berbakti kepada orang tuanya, tetap diterima pernikahan yang dalam tanda kutip perjodohan dipaksa itu gitu ya. Dan tidak ada rasa cinta. Nah, nah disitulah kemudian ada semacam kisah bagaimana ekspresi seorang suami yang menikah tanpa ada rasa cinta kepada istrinya, tetapi malah hatinya terpukau kepada wanita di Mesir, gitu ya. Nah, di situ ada pergulatan di dalam hatinya bagaimana dia berinteraksi dengan siapa? Dengan istrinya yang tidak dia cintai itu. Hmm. Walaupun nanti kisah dari novel itu happy ending juga. Dia ujung-ujungnya akhirnya rasa cintanya tumbuh. Nah, ini yang tadi sempat kita singgung bahwa tidak selalu yang namanya menikah harus dimulai dengan apa rasa cinta. Bisa saja nanti cinta itu munculnya setelah pernikahan. Ya. Makanya saya teringat sekali Pak Riko dengan ungkapan dari salah satu dosen saya ya tentang masalah pernikahan dan hubungannya dengan cinta. Namanya Dr. Musli Abdul Karim ya. Beliau pernah mengatakan begini. Khususnya bagi orang tua nih ya. Hmm. Khususnya bagi orang tua. Zawid banatika rojulan solihan. Ya. Jadi nikahkanlah wahai para wali anak-anak perempuanmu dengan seorang laki-laki yang soleh dan baik agamanya. In ahabbaha akramaha wa in lam yuhibbuha lam yadlimha. Kalau suaminya mencintainya, maka istrinya akan dimuliakan. Tapi kalau suaminya tidak mencintainya, setidaknya dia tidak akan menzolimi istrinya. Nah, itu ya. Jadi artinya tidak selalu yang namanya pernikahan itu dasarnya cinta. Yang penting adalah bagaimana dia menjalankan syariat Allah. Kalau dia mencintainya, maka akan dimuliakan. Tapi kalau tidak mencintainya, paling tidak tidak apa? Tidak menganiayanya. Nah, ini Hmm. daripada mencintai tapi main tangan. Hmm. Nah, ini jadi sekali lagi suami dan istri ini dilahirkan mawaddah. Nah, kemudian dari keluarga biasanya akan lahir rasa cinta kepada anak-anak. Ya, Allah juga menyebutkan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Sesungguhnya harta dan anak keturunan merupakan perhiasan kehidupan dunia. Hmm. Ya, artinya Allah juga menyebutkan anak sebagai objek yang layak untuk dicintai. Ya, tapi jangan sampai rasa cinta kepada anak itu malah kemudian kita bermaksiat dan melupakan Allah karena anak merupakan apa? Amanah. Anak itu investasi yang cukup besar dalam kehidupan orang tua untuk nanti di akhirat. Karena begini jamaah sekalian, kata para ulama, bukan kata ulama, kata Nabi SAW, al-waladu min kasbih. Anak itu hasil upaya dari orang tua. Dalam arti adalah setiap amal soleh yang dilakukan anak, pahala mengalir kepada orang tuanya. Berarti investasi yang paling tinggi gitu ya. Paling tidak minimal kalau kita bicara anak, ya mungkin kita nggak bisa ngajak anak kita menghafal Al-Quran 30 juz. Tapi paling tidak minimal nih Pak Riko, Hmm. sesuatu yang sulit nggak ngajarin anak minimal baca Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Nggak kira-kira. Ya nggak usah diajarkan, kita contohkan aja setiap Ya, kali sesuatu. lewat contoh. Kan kita contohkan kan anak itu kan sosok apa yang suka menteladani gitu, mudah menteladani kan. Hmm. Nah, Hmm. minimal kita ajarkan Bismillah. Apalagi kalau kita bisa ajarin Al-Fatihah ya itu ya. Nah, bayangkan kalau Basmalah dan Al-Fatihah itu yang ngajarin langsung orang tuanya, bukan gurunya.
Hmm. Akhirnya, berapa kali sehari semalam dia akan sholat dan membaca minimal basmalah Al-Fatihah itu. Hmm. Ya kan? Kalau kita hitung itu luar biasa pahalanya kalau kita nggak sadari gitu ya. Tapi masalahnya kadang mengajarkan hal yang simpel seperti ini orang tua kadang nggak peduli. Hmm. Diberikan kepada guru. Gitu ya. Ya. Ya kalau guru mungkin yang lain lah, tapi minimal basmalah aja lah. Kalau ngajarin basmalah aja nggak bisa kepada anaknya gitu ya. Nih kalau kata apa namanya Bang Roma terlalu. Gitu ya. Nah, jadi apa intinya anak itu investasi untuk kita mendapatkan pahala akhirat yang sangat luar biasa. Nah, jadi karena setiap kebaikan anak walaupun tidak diniatkan oleh anaknya selama itu hasil ajaran orang tuanya, maka akan menjadi amal jariah. Tapi Hmm. kalau anaknya malah kita ajari sesuatu yang buruk, ya kebalikannya malah jadi dosa Dosa jariah. gitu ya. Nah, jadi letakkan rasa cinta itu apa dengan cara yang benar, yaitu dengan mengajarkan anak untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian selain anak-anak adalah kaum mukminin ya. Artinya termasuk kerabat ya orang-orang beriman. Nah, kita cintai mereka karena mereka saudara hakiki kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah saudara. Nah, jadi kita harus juga punya kepedulian kepada saudara kita. Makanya Nabi Muhammad mengatakan jamaah sekalian, kata Nabi SAW, apa laisa minna man lam yahtamu bi amril muslimin. Hmm. Bukanlah bagian dari golonganku yang tidak peduli kepada sesama saudara muslimnya. Nah, jadi kalau misalnya nih ya, kita sekarang kan sering mendapati berita-berita yang sangat mengiris hati ya di Palestina, apa namanya, sampai sekarang penjajahan masih terjadi, termasuk yang mungkin agak viral kemarin di Maroko ya, ketika banyak saudara kita yang kemudian sampai harus melewati laut berenang ke wilayah Spanyol gitu kan, atau termasuk saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita gitu. Nah, kalau kita nggak punya kepedulian kepada mereka, hakikatnya rasa cinta kita sebagai persaudaraan mukmin ini menjadi suatu apa namanya pertanyaan yang harus kita jawab. Atau paling tidak ya, hadis Nabi mengatakan laisa minna man bata wajaruhu ja'i. Bukanlah bagian dari golonganku yang dia dalam kondisi tidur dalam kondisi kenyang tapi tetangganya dalam kondisi lapar. Nah, apalagi kalau tetangga itu adalah saudara beriman kita, apalagi kalau tetangga itu adalah kerabat kita, apalagi kalau tetangga itu orang tua kita gitu ya. Nah, tadi berapa tingkat itu rasa cinta yang harus kita ekspresikan kepada mereka dengan 10 makna yang tadi di awal kita sebutkan gitu ya. Nah, maka ini juga adalah orang-orang yang layak untuk kita berikan cinta kita kepadanya. Lalu kemudian kepada tetangga dan sesama manusia meskipun bukan beriman, walaupun itu adalah non-muslim, walaupun itu orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Ya, Ya. karena hubungan tetangga ini juga termasuk hubungan yang harus kita jaga. Ya, kata Nabi SAW, Mazala Jibril yusini biljar. Sesungguhnya malaikat Jibril selalu datang kepadaku dan berwasiat kepadaku untuk selalu berbuat baik kepada tetangga. Nah, Hmm. hadis ini tadi yang saya bacakan ini jemaah sekalian tidak dibatasi hanya tetangga Muslim, termasuk tetangga yang Hmm. non-Muslim. Nah, itu. Jadi kita juga harus berbuat baik kepada mereka walaupun tidak seagama dengan kita. Yang penting mereka tidak musuhi kita ya. Selama mereka punya hubungan baik dengan kita, maka dan kita dapat pahala jemaah sekalian. Berbuat baik kepada non-muslim itu dapat pahala. Jangan kita mengira pahala hanya ketika berbuat baik kepada sesama. Sesama muslim. Hmm. Ya, karena Nabi mengatakan wa fi kulli kabiri bin sodakoh. Perbuatan baik kepada setiap yang bernyawa itu dinilai sedekah. Nah, Hmm. non-muslim bernyawa nggak? Ini juga bernyawa gitu ya. Dan dalam suatu hadis nih, saya tambahkan lagi Pak Diko, nggak ada di slide ya. Ada hadis. Jadi Nabi SAW itu dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW itu Pak Riko, pernah suatu hari duduk-duduk bersama dengan sahabat, ya. Hmm. Tiba-tiba ketika beliau sedang duduk-duduk bersama sahabat, tiba-tiba ada iringan jenazah orang Yahudi melewati Rasulullah. Nah, ketika itu Nabi tiba-tiba berdiri. Tiba-tiba Nabi berdiri, tapi kemudian perbuatan Nabi ini semacam diingkari oleh sebagian sahabat. Ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri? Ini jenazah Yahudi. Ya, kenapa dihormati dengan cara berdiri gitu? Ya kan cara Hmm. menghormati jenazah biasanya kita berdiri ya sampai Ya. ini apa berlalu gitu ya. Nah, Nabi kemudian dikatakan ini orang Yahudi nih yang tidak beriman kepada engkau. Kenapa engkau menghormatinya dengan cara berdiri? Tapi apa jawaban Nabi Muhammad Pak Diko? Kata Nabi Muhammad, "Alaisa nafsan atau alaisa insanan? Bukankah dia juga manusia?" Itu, bayangkan ya. Hmm. Nah, itulah Hmm. sisi humanismenya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Oh, Wasallam. Ya, salah. kalau udah meninggal ya meninggal lah. Urusan dia beriman atau tidak beriman itu urusan dia sama Allah SWT. Selama dia manusia, maka wajib kita mulia. Hormati, muliakan. Maka kalau misalnya kita misalnya berada di suatu tempat, tiba-tiba ada kecelakaan di pinggir jalan gitu ya. Ada
apa namanya ada jasad yang tergeletak. Ya kita harus kalau bisa menyelamatkan langsung kita selamatkan. Jangan ditanya mana KTP-nya, saya mau tahu agamanya. Ah ini orang ini orang yang apa namanya rasa cinta kepada kemanusiaannya dipertanyakan gitu ya. Hmm. Apalagi zaman sekarang nih Pak Riko, nggak usah nanya agama, nanya mazhabnya apa, ormasnya apa. Gitu. Ini afiliasinya apa ya? Ya, partainya ya nggak bisa kayak gitu. Selama dia manusia, maka harus kita bantu untuk menyelamatkan nyawanya, untuk apa memenuhi kebutuhannya kalau kita bisa bantu. Nah, itulah bentuk cinta kita kepada sesama apa manusia. Nah, apalagi kalau manusia ini adalah orang-orang yang soleh. Ya, orang soleh punya prioritas, punya tambahan rasa cinta yang harus kita berikan. Karena Rasul mengatakan, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Nah, ini di masa Piala Dunia kemarin banyak nih yang salah meletakkan rasa cintanya gitu ya. Cinta Hmm. Lionel Messi yang mendukung Israel. Ya nggak apa-apa, nanti akan dikumpulkan di akhirat bersama Lionel Messi. Ya, ya kita sih tidak apa istilahnya membenci sosoknya sebagai manusia ya. Yang kita benci dari manusia yang berbuat maksiat itu kemaksiatannya. Sama kayak kita tidak suka dengan para pelaku LGBT ya. Kita Ya. nggak benci sama manusianya, malah kita harusnya kasihan, kita berikan solusi untuk mereka sadar gitu ya. Hmm. Tapi yang kita tidak sukai adalah ketika mereka bermaksiat kepada Allah dan malah mencari pembenaran untuk apa istilahnya untuk membenarkan eksistensi mereka. Ya. Itu yang kemudian harus kita Ya. ingatkan kepada mereka ya. Betul. Karena keburukan yang mereka lakukan itu nanti dampak negatifnya bukan hanya kepada mereka saja tapi juga kepada orang yang tidak bersalah ya. Karena kita tahu penyakit yang ditularkan dari perbuatan itu juga bisa apa bisa menularkan kepada orang yang tidak melakukannya gitu kan. Apalagi Betul. penyimpangan seksual itu juga semacam penyakit menular juga ya. Ya. Orang kalau misalnya berbuat zina sebagai korban pemerkosaan, kalau korban pemerkosaan biasanya jarang untuk jadi pemerkosa berikutnya. Hmm. Nggak, Pak, Hmm. ya. Iya. Tapi Betul. kalau korban LGBT yang awalnya jadi korban nanti bisa menjadi pelaku. Ya. Benar Betul. ya? Betul. Ini mungkin Pak Riko lebih banyak pengalamannya nih untuk ini bukan Pak Rikonya yang jadi ini ya, maksudnya berinteraksi dengan orang Iya. seperti itu gitu kan. Nah, jadi maka apa ya kita tidak membenci mereka sebagai manusia, tapi kita membenci perbuatannya, membenci sikap arogan mereka, membenci kesombongan mereka yang tidak mau apa menyadari kesalahannya gitu ya. Maka kita tetap mendekati mereka dengan cara-cara dakwah yang lebih persuasif atau dakwah-dakwah yang bisa mengingatkan mereka dari kesalahannya. Nah, ini kepada sesama manusia. Nah, di samping kepada manusia juga ini sebagai tambahannya, cinta kepada masjid. Nah, ini apa namanya? Masjid juga menjadi tempat yang harus kita letakkan rasa cinta kita. Caranya bagaimana? Ya memakmurkannya, gitu ya. Ya, maka insya Allah ini jamaah ngopi sehati ini salah satu apa namanya bukti cinta kepada masjid. Ya, karena ngopi Amin. dari Amin. masjid. Nah, istilahnya gini nggak Pak Riko ya, program ini ada kan karena ingin memamurkan masjid sebenarnya kan, walaupun Ya. apa namanya bisa saja lingkupnya tidak selalu bersama masjid gitu ya, atau tidak Ya. selalu ada di masjid gitu. Tapi masjid adalah sentral dalam kegiatan positif kita. Nah, Betul. Betul. kita cintai dengan memakmurkannya, dengan mengikuti kegiatan positifnya ya, dan tentunya dengan mungkin apa berinfak terhadap harta kita yang menjadikan masjid sebagai objek infak kita. Intinya adalah semua kebaikan salah satu objeknya adalah masjid ya. Dan Nabi mengatakan begini Pak Riko. Kata Nabi SAW, "Idza ra'aitum man i'tadal masjid fashhidu lahu bil iman." Jika kalian mendapati seseorang yang selalu rutin datang ke masjid, berikan kesaksian bahwa dia orang beriman. Nah, jadi salah satu tandanya adalah apa menghadiri kegiatan di masjid ya. Lah bagaimana dengan ibu-ibu? Nah, kalau ibu-ibu kan nggak setiap sholat 5 waktu ke masjid ya. Tapi paling tidak kalau untuk ibu-ibu ya berkontribusi untuk mengingatkan keluarganya untuk menghadiri kegiatan masjid ya. Karena Hmm. ibu-ibu sih mungkin tidak selalu hadir ke masjid tapi bisa dapat pahala seperti orang yang datang ke Mas. masjid. Nah, kemudian amal soleh ya, kita juga mencintai amal soleh. Ya, jadi jangan sampai kita malah merasa terganggu ketika orang mengingatkan kita untuk berbuat baik. Ya, Hmm. diingatkan apa namanya, mungkin perempuan gitu ya, Bu, jaga auratnya. Nah, ini kadang kalau orang istilahnya apa istilahnya nggak suka dinasehati, itu malah risih diajak untuk berbuat baik ya. Ngapain kamu ngurusin badan saya, gitu kan? Padahal sebenarnya kita harus menghargai nasihat tersebut karena itu bagian dari kita mencintai perbuatan amal soleh. Ya, maka
Seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya, salah satu ayat yang sering banyak disebutkan dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai setiap amal kebaikan. Maka kita cintai dengan memperbanyaknya. Termasuk mencintai ilmu, ya. Jadi orang yang beriman itu selalu rindu dan selalu berhasrat untuk mendapatkan ilmu. Salah satu bentuk kebodohan adalah ketika sudah merasa tidak lagi butuh terhadap ilmu, gitu ya. Jadi ketika kebutuhan kita terhadap ilmu itu sebagai bentuk cinta kita, ya. Lalu kemudian cinta kepada keadilan dan kebaikan, innallaha yuhibbul muqsitin, dan cinta kepada seluruh makhluk sebagai bentuk cinta kita kepada Allah yang menciptakan makhluk, ya. Jadi semua makhluk di sini bukan berarti hanya manusia aja Mas kalian, termasuk alam, termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk hewan gitu ya. Nah, makanya di dalam hadis dikatakan ada seorang wanita diazab di dalam neraka gara-gara seekor kucing. Coba bayangkan ya. Gara-gara seekor kucing masuk neraka. Kenapa? Karena kucing tersebut dia zolimi, dia tidak kasih makan sampai mati. Dan tidak dibiarkan kucing itu bebas untuk mencari makan sendiri. Nah, jadi kita pun cinta kepada hewan, cinta kepada makhluk yang kalau sekarang disebut dengan istilah apa namanya disebut dengan teologi ekologis atau teoekologi. Ya. Jadi ekologi ketuhanan namanya. Ya, Hmm. ini istilah yang lagi populer di Kemenak ini ya. Jadi Ya, tafsir betul. di Kemenak itu sekarang lebih melihat dari sisi apa namanya ekologinya, dari sisi lingkungan ya. Baik, nah inilah jamaah sekalian ya beberapa objek yang kita layak berikan cinta kepadanya. Nah, sekarang terakhir kita tutup perspektif Islam tentang cinta kepada lawan jenis sebelum Menikah. menikah. Hmm. Nah, ini poin-poinnya ya. Poin-poinnya adalah pertama, cinta kepada lawan jenis bagian dari fitrah manusia. Artinya jangan dipendam, salurkan saja. Tapi penyalurannya harus sesuai dengan syariat Allah. Ya, daripada dipendam-pendam nanti malah Jadi bisul. bisul ya. Tapi yang jadi masalah cara menyalurkannya ya gimana? Itu dia. Ya. Jadi cinta itu fitrah ya, bukan berarti jadi Allah dan Rasulnya tidak melarang kita mencintai gitu ya, tidak melarang. Selama cinta itu sejalan dengan fitrah manusia. Nah, jadi ini satu hal yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua, Islam mengakui adanya rasa cinta. Ya, Islam mengakui adanya rasa cinta. Islam itu bukan ajaran kebencian. Islam itu bukan ajaran yang mengekang rasa cinta. Ya, tapi mengakuinya, tapi harus dengan menyalurkannya sesuai dengan ketaatan. Dan karena itulah cinta tidak boleh mengalahkan ketaatan kepada Allah. Allah. Jadi Nah, cinta kita kepada sesama manusia harus seperti piramida ya. Semakin dekat, semakin ke atas, maka semakin dekat gitu kepada yang dicintai. Artinya semakin kita cinta kepada Allah ke atas, maka semakin dekat hubungan dengan orang-orang yang kita cintai. Jadi pondasinya tetap adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mencintai orang tua itu bukan karena orang tua, tapi karena Allah. Kita mencintai keluarga bukan karena keluarga, tapi karena Allah. Nah, karena kalau misalnya bukan karena Allah, apa bedanya cinta non-muslim kepada keluarganya? Non-muslim juga mencintai orang tuanya nggak? iya, Yang mencintai juga kan sebagai manusia gitu ya. betul. Non-muslim juga mencintai pasangannya, non-muslim juga mencintai anaknya. Tapi kan cinta mereka karena fitrah manusia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, Analoginya begini jamaah sekalian, kayak kita buang hajat. Non-muslim buang hajat, setelah buang hajat istinja nggak? itu dia. Sama. Istinja juga sebenarnya karena Ya juga. Sampai naluri kan. Naluri. Naluri manusia tidak mau apa naluri manusia pasti risih dengan sisa-sisa kotoran setelah dia ya, buang betul. maka pasti akan istinja walaupun cara istinjanya nanti mungkin beda-beda gitu ya. Nah, tetapi yang membedakan kita dengan mereka apa? Kita istinja itu karena menjalankan perintah Allah sebagai syarat dari sahnya ibadah sholat. Mhm. Nah, berarti istinja saja itu adalah satu bentuk cinta. Hmm. Ya, karena kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inilah yang membedakan antara fitrah seorang beriman dengan fitrah seorang manusia yang tidak didasarkan kepada Allah Subhanahu wa Mantap. Allah memberikan fitrah kepada seluruh manusia tanpa dibeda-bedakan itu. Tapi yang membedakan mana yang fitrah itu menjadi ibadah dan mana fitrah yang hanya sebatas penyaluran naluri manusia saja. Nah, kemudian tadi ya rasa cinta ini disalurkan dengan cara atau melalui jalan yang halal. Nah, ini dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dikatakan ya, lam yura lil mutahabbina mithlun nikah. Kata Nabi SAW ya, tidak pernah ada dua pihak yang rasa cintanya itu luar biasa kecuali ketika itu dilalui lewat jalur
pernikahan. Atau rasa cinta yang itu menghadirkan kehormatan tidaklah bisa didapatkan kecuali lewat jalur pernikahan. Atau jalan cinta, jalan penyaluran cinta yang terhormat, ya, yang suci, yang sakral itu adalah lewat apa namanya pernikahan. Walaupun, mohon maaf, walaupun sama-sama nantinya melakukan hubungan seksual, tapi antara zina dengan nikah itu berbeda. Beda Iya, ijab kabulnya, gitu ya. betul. Nah, jadi walaupun nanti ujungnya hubungan seksual, punya anak, ya sama sih sebenarnya gitu ya, mirip gitu. Tapi bedanya satunya mendatangkan murka Allah, satunya mendatangkan apa namanya cinta Allah Subhanahu wa taala. Makanya nikah itu ibadah yang paling lama, 24 jam. Kalau kita sholat paling cuma berapa menit kan? Ya. Hmm. Kalau nikah, bahkan kata Imam Al-Haskafi di Pariko, nikah itu adalah nikmat di dunia sebelum di akhirat. Dan beliau mengatakan, ada dua nikmat yang Allah dahulukan di dunia dan terus Allah berikan sampai ke surga. An-nikah wal iman. Pernikahan dan iman kepada Allah. Itu Hmm. nikmat di dunia dan terus dilanggengkan sampai ke surga. Catatannya di surga ya, bukan ke neraka ya. Karena di neraka tidak ada pernikahan. Ya, masing-masing soalnya. Masing, neraka masing-masing. Gitu ya. Masing-masing. Masih neraka. Makanya jangan ada sampai jangan punya prinsip ya. Karena saking bucinnya dengan pasangannya akhirnya bilang, pokoknya kita bersama-sama walaupun di surga dan neraka. Ini bodoh. Hmm. Ya. Kalau ingin bersama-sama hanya ketika sampai ke surga. Surga. Kalau neraka udah nafsi-nafsi itu urusan masing-masing. Gitu ya. Bahkan di neraka nanti saling bermusuhan tuh orang-orang yang dulunya di dunia saling mencintai nanti bisa saling menuntut di akhirat ya. Tapi kalau nanti ke surga maka akan saling memberikan syafaat dan pembelaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian cinta bukan alasan untuk melanggar syariat. Syariat. Nah, ini Ya. ya bukan untuk dengan alasan misalnya kamu betul nggak cinta sama saya? Udah kok dipegang aja nggak mau. Ah, ini mas itu kan cuman menggunakan cinta sebagai kamuflase untuk bermaksiat. Iya. Nah, itu berkholwat, mendekati zina, mengumbar syahwat, pergaulan bebas. Biasanya kan orang-orang yang melakukan hal-hal ini tadi, alasan mereka kenapa melakukan hal ini? Karena aku cinta kepadanya, gitu. Ini alasan yang dibuat-buat ini. Ya. Iya, betul, betul. Padahal itu semua bukan cinta, tapi hawa nafsu dan Kamu. syahwat. Jadi cinta jangan disalahgunakan. Ya, cinta itu jangan apa dijadikan kamuflase untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Pak Riko mungkin pernah dengar nggak istilah sekarang istilah ini sebenarnya sangat miris bagi orang tua ya. Istilah Hmm. jatah mantan. Ya, Nah, itu kan ngeri sekali tuh apa ya, benar, benar. perzinahan sebelum menikah yang nanti kalau zina itu melahirkan anak, anaknya dinasabkan bukan kepada bapak biologisnya, tapi Hmm. pada suami yang sebenarnya tidak bertanggung jawab terhadap anak tersebut gitu kan. Ya. Nah, itu bahkan yang lebih parahnya lagi ya karena saya baca di media sosial tuh ada kesaksian-kesaksian orang setelah nikah pun rupanya yang tadi semata untuk jatah mantan sebelum menikah berlanjut menjadi perselingkuhan. Waliyadzubillah. Ya. Hmm. Karena jatah mantan itu kan istilah untuk mereka yang dulunya pacaran tapi rupanya orang tuanya tidak menghendaki pernikahan mereka gitu kan. Dinikahkanlah kepada orang lain gitu ya. Nah, Ya, betul. sebelum menikah dengan orang lain akhirnya mereka berzina dulu yang diistilahkan dengan jatah. Ya. Jadi silakan dengan Betul. nyata jauh ya kan itu ya disebut seakan-akan punya hak gitu. Gitu. Dan lebih parahnya tadi saya bilang Pak Riko, ada yang memberikan kesaksian setelah itu bukannya mereka putus gitu ya, tapi setelah menikah dengan orang lain terjadi sampai perselingkuhan dengan mantan pacarnya tadi. Hmm. Nah, itu ya itulah namanya setan gitu ya. Jadi Hmm. setan itu membuat sesuatu yang buruk seakan-akan indah, sesuatu yang indah dibuat menjadi buruk ya. Makanya kan coba ya menariknya gini Pak Riko. Hmm. Sebelum nikah rasanya akur banget. Pas nikah musuhan terus. Tapi setelah bercerai akur lagi. Ada nggak kayak gitu? Ada. Jadi kalau di dalam ikatan pernikahan seakan gersang gitu ya, itu kan Hmm. gaya Hmm. kita gitu ya. Tapi sebelum menikah dan setelah menikah, artinya setelah bercerai, itu kayak apa hubungannya baik aja gitu ya. Makanya kan siapa lagunya Ahmad Dhani itu apa istilahnya? Dulu tuh terkenal sekali lagu apa? T T apa? Teman tapi Oh, mesra. teman TM. maksud mesra. TM ya teman tapi mesra. Nah, itu kan sebenarnya itu kan apa cinta yang dirusak gitu ya. Teman tapi mesra itu ya. Jadi punya hubungan dengan lawan jenis yang disebut teman tapi malah kemudian seakan-akan seperti pasangan pasangan nikah padahal tidak punya ikatan pernikahan waliyadzubillah min dzalik. Nah, kemudian menjaga pandangan dan kehormatan. Cinta yang suci itu adalah cinta yang bisa menjaga pandangan dan kehormatan selama belum terjadi akad nikah. Nikah.
Ya, maka Allah memerintahkan kepada orang beriman, kulil mukminin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang yang beriman untuk menjaga pandangan mereka. Lalu kemudian jika belum menikah, nah ini solusi ya ketika misalnya memang mungkin dikhawatirkan belum mampu untuk menikah karena secara finansial mungkin belum siap, maka apa cara untuk mengontrolnya Rasulullah mengajarkan dengan memperbanyak apa? Puasa. Puasa. Ya. Karena puasa merupakan junnah atau perisai untuk bisa menekan apa namanya syahwat kita ya. Hmm. Jadi apa ini menjadi satu solusi ya bagi yang belum yang sudah apa namanya sebenarnya ada hasrat tapi merasa belum mampu secara faktor-faktor persiapan finansial dan lain-lain. Nah, sekarang pertanyaannya, bolehkah pacaran? Nah, ini sebenarnya sih istilah pacaran ini juga termasuk istilah yang dulunya bagus, Pak Riko. Tapi Mhm. ya kalau kata Ustadz siapa tuh yang dari Jogja itu ya, Ustadz Villa. Salim Afillah gitu ya. Istilah Nah. pacaran itu dulu positif. Pacaran itu kan apa istilahnya pemakaian pacar di jari ya, Mhm. yang menandakan bahwa seseorang akan dipingit sebelum mereka menikah untuk diberikan penataran persiapan pernikahan. Ya kayak Ya. disampaikan oleh Pak Riko beberapa materi di DT ya. Nah, Ya. jadi ditandai itu dengan cara dipakai pacar. Maka ketika mereka ini diletakkan di suatu tempat untuk diajarkan tentang hak dan kewajiban sebagai calon suami atau calon istri, nah itu disebut pacaran. Gitu ya. Hmm. Jadi pacaran itu dulu maknanya seperti itu. Kok belakangan sekarang malah jadi kholwat, jadi apa? Jadi apa namanya berduaan gitu ya. Iya. Ya, Bablas malah. dulu pacaran itu positif ya. Artinya persiapan-persiapan pernikahan dengan membekali ilmu. Itu yang disebut dengan pacaran gitu ya. Nah, maka kita kembalikan makna pacaran itu kepada hal yang positif. Bahwa pacaran itu kalau dimaknai sebagai ta'aruf yang terhormat ya. Artinya cara bagaimana saling mengenal dengan cara yang baik gitu ya, menjaga batasan-batasan syariat, menjaga adab, bahkan melibatkan keluarga bila perlu gitu ya. Ya. Nah, maka Betul. kalau pacaran dimaknai seperti ini, maka tentunya di dalam Islam ini dibolehkan. Ya, dalam Islam dibolehkan. Makanya tadi, Mhm. bolehkah misalnya muncul rasa cinta sebelum nikah? Boleh saja, selama pada batasan-batasan yang tidak Ya. kebatasan gitu ya. Ya karena kan juga mungkin orang juga mau tahu bagaimana calon istrinya atau calon suaminya gitu kan. Itu muncullah rasa cinta itu sebagai cinta pranikah lah istilahnya gitu ya. Hmm. Hmm. Boleh. Tapi kalau dia mengandung kholwat, berduaan, mengandung Nah, sedekah yang tidak dibenarkan ya. yang terjadi itu, Ustaz. Ini makna pacaran yang sudah terdegradasi gitu ya. Tapi malah begini Pak Riko, kadang digunakan juga pacaran-pacaran syar'i. Nah, misalnya apa? Bangunin sholat tahajud. Ya, itu kan. Iya, ada lagi yang bilang Ustaz. Jadi ada istilah pacaran yang sehat dan cerdas katanya begitu. Saya sendiri nggak tahu maksudnya apa nih. Yang sehat yang bagaimana, cerdas itu yang bagaimana gitu pacaran gitu. Kita lihat aja substansinya seperti apa ya. Artinya kadang-kadang kita tidak tidak harus peduli dengan istilah gitu ya, tapi kita Ya, isinya. Nah, gitu. Kalau memang misalnya nih pacaran yang sehat itu tadi seperti mungkin seperti yang sering dilakukan oleh DT atau Pariko ya, melakukan ta'aruf di apa. iya, Nah, itu betul. tentunya hal-hal yang wajar dan bahkan sesuatu yang bagus ya. Nah, sebagai media untuk saling mengenal misalnya. Tapi kalau kemudian sampai berduaan, termasuk nih ya tradisi-tradisi di masyarakat kita yang kurang tepat ya. Menurut saya ini sebenarnya kalau bisa jangan. Misalnya kayak apa foto prewedding. Hmm, Nah, iya. Ada kan biasanya kan tradisi kayak gitu ya. Di foto-foto dua sebelum sering malah. menjadi salah satu apa namanya IO ya, apa event organizer sebelum Ya, gitu kan. Nah, jadi kita sudah melihat ada foto berdua sebelum akad nikah. Ini kan sebenarnya nggak dibenarkan, ya. Walaupun bertiga sekalipun misalnya ya. Nah, gitu. Walaupun misalnya ada yang menemani dari fotografernya ataupun dari keluarganya. Tapi selama belum terjadi akad ijab kabul, termasuk juga ini tukaran cincin yang sampai saling menyentuh apa tangannya. ya, Tukaran cincinnya dilakukan oleh orang tua silakan saja, itu tradisi saja. ya. Tapi kalau misalnya oleh mereka yang mau menikah padahal akad ijab kabul belum terucapkan, nah ini jelas Hmm, adalah apa namanya cara-cara yang tidak dibenarkan. Nah, jadi hmm. maka sebenarnya walaupun kita sadari istilah pacaran hari ini lebih berkonotasi negatif. Ya, Istilah pacaran lebih negatif itu, bukan hal yang positif seperti masa lalu gitu ya. Jadi sebenarnya kalau bisa kita tidak katakan begini Pak Riko, nggak ada istilah pacaran Islam itu nggak ada. ya, Kita gunakan aja istilah ta'aruf, kita gunakan aja istilah betul, khitbah, betul. istilah yang lebih aman, istilah yang lebih apa namanya, memang lebih spesifik tujuannya apa.
Ya, tapi kalau diistilahkan dengan pacaran Islami itu malah menistakan kata Islam itu sendiri, Bang. Ya. hal yang negatif gitu ya. Karena mau nggak mau istilah pacaran itu lebih berkonotasi apa negatif. Ya, Negatif. nanti akan ada juga zina Islami. Ayo, zina Islami mah Iya. merusak malah. Nah, seperti itu. Jadi ya ini mungkin sebenarnya kurang tepat ya. Bolehkah pacaran ini kurang tepat ya. Tapi lebih tepatnya bolehkah saling mengenal sebelum melakukan akad akad nikah gitu ya. Nah, jadi maka tergantung caranya seperti apa. Baik, nah ini mungkin ya beberapa hal yang bisa menjadi rambu-rambu bagaimana kita mengekspresikan rasa cinta sebelum pernikahan, walaupun sebenarnya idealnya adalah ya tidak usah peduli dengan rasa cinta itu kan sifatnya hanya media saja. Yang paling penting Hmm. adalah niatan dan motivasi pernikahan yang memang ingin diniatkan sebagai ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa cinta bisa tumbuh dengan sendirinya ya. Baik, mungkin ini Pak Riko yang bisa saya sampaikan ya. Nanti Baik. mungkin bisa dibaca sendiri. Nanti bisa. Ya, nanti bisa Ustadz Isnan share ke saya dulu. Nanti sahabat-sahabat yang ingin mendapatkan materinya bisa menghubungi Bang Riko nanti ya. Baik, kita akan masuki sesi diskusi. Namun tentunya ada beberapa informasi. Sebelum informasi juga saya sampaikan bahwa di Majelis Sahati kami memahaminya pacaran dalam konotasi yang negatif. Jadi makanya di Sahati, Majelis Sahati ada motonya juga menikah tanpa pacaran, tapi Hmm. ganti dengan ta'aruf. Jadi itu yang utama. Jadi pemahamannya adalah seperti yang disampaikan Ustaz Sinan tadi karena konotasi pacaran itu sudah negatif sekarang. Hmm. Jadi makanya di saat ini menikah tanpa pacaran. Gitu. Baik, saya akan sampaikan dulu program-program yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Yang pertama adalah kajian Al-Hikam tadi ya. Ini tadi belum banyak yang gabung, sekarang banyak yang gabung. Kajian Al-Hikam di Masjid Al-Latif Pasaraya Blok M, lantai 5, ya, mulai pukul 8.30 hingga menjelang waktu zuhur pada hari Selasa 4 Agustus 2026. Oke, lanjut. Ya, ini pembekalan pranikah dan pernikahan menuju Samara bersama ya tulisannya gitu. Ustazah Nurul ya, Ustazah Nurul dan Ustazah Erika Surani Dewi. Ini terbuka untuk umum ya, walaupun pematerinya dua ustazah bukan berarti khusus muslimah, tapi untuk ikhwan dan akhwat dan gratis. Siapkan infak terbaik ya. Kajiannya ini di Masjid Darut Tauhid Jakarta, Jalan Cipaku 1 nomor 43. Silakan untuk informasinya menghubungi 0878 401041 diselenggarakan pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 8 sampai 15 ya. Ya, betul. Pukul 8. Silakan teman-teman untuk hadir, khususnya untuk anggota Sahati yang masih aktif dan masih terdata, silakan untuk hadir di ajang ini. Baik, selanjutnya kajian tauhid masih bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Ini tanggal 9 hari Ahad 9 Agustus 2026 di Masjid Istiqlal. Biasanya 8.30, kali ini lebih pagi pukul 8 hingga menjelang waktu zuhur bersama Ustadz Amir Faisal dan juga tentunya Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Lanjut. Ini belum ada posternya. Kajian tauhid juga, tapi di Masjid Darut Tauhid Jakarta, Jalan Cipaku 1 nomor 43 pada hari Senin 10 Agustus 2026 jam 10 hingga 13.30 bersama Koh Denis Lim dan juga tentunya Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Datang ya teman-teman. Hari kerja sih, tapi silakan yang memiliki kesempatan. Lanjut. Ini juga belum ada posternya. Sabtu Ahad 15-16 Agustus. Ini tanggal 17 kita upacara ya. Long weekend ini ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa hadir ya. Mulai jam 17 sampai pukul 7 pagi keesokan harinya. Bersama Ustadz Agus Abu Yahya dan Ustadz Leo Kurniawan dengan tema dari sajadah
kita jaga negeri. Wah, judulnya berat nih. Dari sajadah kita jaga negeri ya. Informasi 0878 4000 1041. Silakan yang mau mabit ya, kita bertemu bersilaturahim 15-16 Agustus 2026 Sabtu Ahad ini. Baik, lanjut. Ini Muslimah Tauhid Academy. Oh, yang berikutnya ya. Sesi berikutnya tanggal 22 Agustus 2026 pukul 9 hingga 15 bersama Ustazah Aini Aryani LC, menghidupkan ruh yang mati. Menghidupkan ruh, oh ruh bisa mati juga ya. Menghidupkan ruh yang mati. Ya, sudah benarkah gerakan dan bacaan sholat kita? Nah, ini kaitannya setelah diberi penjelasan di bawahnya kemana arahnya ya. Jadi silakan untuk ini khusus muslimah karena depannya sudah Muslimah Tauhid Academy. Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 9 hingga 15 di Masjid Darut Tauhid Jakarta ya, penyelenggaraannya ini. Silakan hubungi 0878 4000 1041 untuk informasinya. Berikutnya. Ya, ini Daurah Sehati ke-12, bahagia dengan menikah. Insya Allah kita bertemu dengan Ustadz Isnan juga, ketemunya di Bandung. Penyelenggaraannya di Masjid Darut Tauhid Bandung di Geger Kalong, ya. Pada 29 Sabtu Ahad 29 hingga 30 Agustus 2026 dan peserta yang mendaftar yang hadir di ngopi kali ini ya mendapatkan diskon khusus. Biaya normalnya 750.000, namun untuk peserta yang mendaftar sekarang malam ini dan ikut ngopi mendapatkan hadiah khusus untuk yang Jabodetabek Rp500.000, sedangkan khusus untuk Bandung dan sekitarnya Rp350.000. Sudah termasuk dengan penginapan ya. Dan jangan lupa khusus yang Bandung, khusus yang bukan peserta tapi ini juga ya untuk teman-teman ngopi, teman-teman yang gabung di sini yang domisili Bandung dan sekitarnya bisa mengikuti acara nanti pada saat penyelenggaraan Daurah Sehati yaitu Mojok Sehati bersama Bunda Damayanti dan Dr. Emma. Ini terbuka untuk umum juga, bukan khusus akhwat tapi ikhwan akhwat ya. Silakan yang anggota yang tidak mengikuti daurah ya bisa hadir bergabung pada acara Mojok Sehati 29 antara 29 hingga 30 Agustus 2026. Yang Mojok Sehati tidak dipungut biaya ya. Silakan nanti bergabung teman-teman yang di Bandung ya untuk hadir ke Masjid Darut Tauhid Darut Tauhid Bandung di Geger Kalong. Informasi 0878 4000 1041 ya. Hanya untuk ada tambahnya 10 orang tadi ya untuk yang ingin mendapatkan 500.000 dan 350 ya. Screenshot. Oh ya, kajian malam ini. Ya, untuk peserta ngopi malam ini ya. Oke. Ini Heal the Soul ya ini ya. When Allah is Enough bersama Teh Desi Encim pada 30 Agustus 2026. Ya, yang nggak ikut daurah silakan hadir. Ini kalau nggak salah khusus muslimah ya. Khusus akhwat ini yang When Allah is Enough itu Heal the Soul khusus akhwat. Ya. Silakan informasinya kalau yang ini informasi 0852 8910 1111 ya. Oke. 0852 8910 1111 karena diselenggarakan oleh DT Event Organizer DTIO ya untuk Heal the Soul dan juga Gen Baku bagi sahabat-sahabat ayah bunda teman-teman yang memiliki putra putri iya ini bisa mengikuti Gen Baku generasi baik dan kuat the new me ya baik 25 dan 27 September
Oh, itu Desember ya? Desember baca kecil dulu. Baik, Desember. Atau lebih jelasnya informasinya bisa menghubungi 0852 8910 11 11 ya untuk informasi dan juga pendaftarannya. Yang jelas ini Sanlat Gen Baku khusus untuk pelajar ya, untuk pelajar. Baik, itu dulu bagi teman-teman yang ingin berdonasi karena kajian ngopi ini sejatinya berdirinya atau diawali oleh teman-teman Sati dan juga teman-teman sahabat lain yang peduli dengan kajian ilmu, khususnya kajian ilmu melalui Majelis Sati ataupun kajian ngopi saat ini didukung oleh teman-teman semuanya. Silakan yang ingin berdonasi bisa men-scan tanda kris ini atau di screenshot dulu, disimpan, kemudian nanti silakan untuk dimanfaatkan untuk berdonasi. Baik, kita akan buka sesi diskusi. Ini yang pertama, ya ini ada titipan Ustadz, pertanyaan lewat Japri, tapi ini panjang ya. Tapi kalau tidak dijelaskan, saya juga bingung kalau mau mengedit. Jadi intinya begini. Jadi seorang istri menduga suaminya ada hubungan dengan teman kantornya, ya, berselingkuh gitu ya. Namun setelah dimediasi ternyata tidak terbukti kalau si suami itu berselingkuh. Hanya sekedar say hi gitu aja lah, gitu awalnya. Impulsif ya. Ternyata eh, setelah dimediasi diambil kesimpulan bahwa suaminya itu mungkin di sini istilahnya silent treatment ya, mungkin Ustadz pernah mendengar ya, silent treatment begitu, suaminya itu kesalahannya hanya itu. Alhasil suaminya setelah dimediasi langsung minta maaf dan berniat memperbaiki diri. Namun setelah semua awalnya damai, ternyata istrinya masih mengungkit terus masalah itu ya, masalah suaminya ada dugaan selingkuh ya, ya dan curiga terus padahal suaminya sudah jaga jarak sama temannya itu, malah ingin mengundurkan dari kantornya supaya istrinya tenang sebagai gitu. Ternyata istrinya bukan bisa tenang, malah makin parah, masih curiga terus dan bahkan kabur dari rumah. Ini kasusnya, apakah itu yang dinamakan cinta? Nah, ini kaitannya. Lalu atau malah cemburu buta. Sampai seberani itu dia meninggalkan rumah dan tidak pamit pada suaminya dan juga anak-anaknya. Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya, pertama gini, rasa cemburu itu fitrah, ya. Rasa Ya. cemburu itu fitrah juga. Maka pernah dalam konteks rasa cemburu itu Rasulullah juga mengakui ketika istri-istri beliau juga mengekspresikan rasa cemburu itu ya. Hmm. Mungkin saya ambil satu contoh dulu deh, rasa cemburu dari istri Rasulullah yang paling beliau cintai yaitu Sayyidah Aisyah ya. Jadi Sayyidah Aisyah itu salah satu sifatnya pecemburu ya. Hmm. Nah, jadi suatu hari diriwayatkan Rasulullah itu dikunjungi beberapa sahabat ya sebagai seorang tuan rumah ya, tentunya kan menyambut tamunya dengan baik. Nah, tapi saat itu Rasulullah tidak menyediakan semacam sajian lah untuk tamunya ya. Dan padahal saat itu sedang berada di rumahnya Sayyidah Aisyah. Tiba-tiba ada istri Nabi yang lain disebutkan dalam riwayat istri tersebut ada yang mengatakan namanya Zainab, ada yang mengatakan namanya Juwairiyah ya. Ya, Itu betul. membawa satu mangkuk bubur yang dicampur dengan susu itu dibawa di hadapan Rasulullah untuk menghormati tamu beliau. Nah, disitulah kemudian Sayyidah Aisyah menampakkan rasa cemburunya, bukan kepada selingkuhan ya, tapi kepada istri Nabi yang lain, pada madunya Nabi yang lain gitu kan. Nah, Hmm. apa yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah? Tiba-tiba ketika Sofia atau Juwairiyah itu membawa apa namanya makanan untuk tamu Rasulullah, dengan sengaja Sayyidah Aisyah itu kemudian memukul mangkuk yang ada di makanan tadi, lalu akhirnya terjatuh di hadapan Nabi Muhammad SAW. Hmm. Tentunya sebagai seorang suami
Kalau dalam konteks zaman sekarang mungkin marah besar sama istrinya kok segitu banget gitu ya. Itu kan artinya mempermalukan dirinya sebagai seorang suami gitu kan. Tapi Hmm. apa jawaban Nabi SAW? Nah ini ungkapan Nabi Muhammad ini yang menunjukkan bahwa cemburu itu suatu yang fitrah. Nabi mengatakan kepada sahabatnya tadi ketika mendapati Sayyidah Aisyah mengambil sikap apa seperti itu, gharat ummukum. Kata Nabi, ini ibu kalian lagi cemburu. Ya, maksudnya cemburu kepada istrinya yang lain gitu kan. Nah, jadi saya ingin mengatakan begini, rasa cemburu itu fitrah, ya, bukan sesuatu yang nggak boleh dilakukan, ya, bukan juga menunjukkan cinta buta yang membabi buta gitu ya. Tapi sama, jamaah sekalian, sama seperti rasa cinta juga harus disalurkan sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, kalau memang dengan kasus yang tadi ditanyakan, misalnya ada kekecewaan kepada pasangan, tapi kan akhirnya terbukti bahwa itu hanya kesalahpahaman kan? Ya, betul. Maka jangan kemudian kesalahpahaman itu kemudian diekspresikan dengan melakukan hal-hal yang melanggar. Sikap Hmm. istri yang tadi digambarkan dalam pertanyaan tersebut akhirnya dia minggat keluar dari rumah, Ya. itu sikap yang kurang benar, kurang tepat ya. Karena salah satu hak suami adalah dia harus apa namanya si istrinya berada di dalam rumahnya. Bahkan nih, bahkan Pak Riko, sekalipun misalnya suaminya selingkuh sekalipun gitu ya, Ya. tetap tidak boleh mengambil sikap minggat dari rumah, Hmm. selesaikan lewat mediasi walaupun nanti berujung kepada perceraian. Nah, jadi kalau dia kemudian malah minggat, akhirnya malah mencari pihak lain, nah itu malah jadi bentuk perselingkuhan yang baru. Kan bisa saja nanti setan membisikkan dia untuk selingkuh malah dengan orang lain gitu kan, walaupun dengan alasan curhat misalnya. Hmm. Itu curhatnya kepada ustadz. Jangan-jangan ustadznya jadi pelakor. Ya, ustadz juga manusia gitu ya. Iya, betul. Makanya saya ya maaf agak batuk. Makanya saya pribadi menyarankan ya, saya pribadi menyarankan di Pak Riko, kalau misalnya ada konflik rumah tangga yang memang membutuhkan pihak ketiga, itu yang didatangi sebagai mediator adalah pihak yang berwenang. Bukan bukan ustadz ataupun bukan orang-orang yang tidak punya wewenang. Nah, siapa yang punya wewenang dalam konteks ini di negara kita? Paling rendah yang bisa kita datangi adalah Pak RT. Hmm. RT. Makanya RT itu disebut RT kenapa? Rukun tetangga kan, yang Iya. tujuan merukunkan gitu ya. Nah, kalau datangnya kepada ustadz yang nggak ada kaitannya dengan itu, ya mungkin sebagian orang menganggapnya ustadz, ya belum tentu orang lain menganggapnya ustadz. Nah, itu malah jadi fitnah. Nah, kalau di tingkat RT kemudian tidak bisa, ya nanti ujungnya adalah sampai ke KUA dan pengadilan agama. Sama. Nah, Ya. jadi tempat untuk menyelesaikan konflik itu di sana gitu. Jadi bukan bukan ke tempat-tempat yang nggak ada apa istilahnya wewenang gitu ya. Nah, tapi saya ingin tegaskan sikap istri yang seperti tadi, walaupun itu landasannya adalah rasa cemburu ya, tetap tidak boleh dia kemudian melakukan hal-hal yang melanggar kewajibannya sebagai seorang istri. Nah, apalagi kalau suaminya mungkin sudah minta maaf dan seterusnya ya. Nah, tinggal ya tadi apa namanya perbaikannya seperti apa, yaitu bisa juga misalnya lewat pihak ketiga yang memang bisa memberikan solusi dalam hal ini ya tadi Pak RT atau misalnya orang tuanya dan seterusnya. Nah, jadi intinya rasa cemburu tidak boleh membuat perbuatan maksiat itu kemudian dilakukan. Nah, salah satunya adalah tadi minggat dari rumah. Asia itu, Pak Riko, Asia itu kan seorang wanita yang disebut oleh Nabi Muhammad sebagai penghulunya wanita surga. Hmm. Ada tiga kan kata Nabi, penghulu Ya. surga itu ada tiga kan, Khadijah, Maryam, dan Asia, Asia. Asia Hmm. binti Muzahim. Kenapa? Karena kesabarannya kepada suaminya. Dan suaminya siapa? Firaun. Firaun. Gara-gara itu masuk surga gitu ya, Iya. karena kesabarannya gitu. Makanya kesabaran itu pintu surga juga ya. Karena itulah banyak yang mengatakan bisa jadi nanti warga Indonesia juga masuk surga sebagai WNI karena kesabarannya. Hmm. Amin. Intinya, intinya sabar. Kalau memang ingin dinasihati ya nasihati, tapi bukan dengan mengambil tindakan-tindakan yang salah tadi ya. Seperti itu. Oh, ya itu cemburu saja tidak boleh melakukan dengan alasan cemburu saja tidak boleh melakukan kemaksiatan Ustaz ya. Benar. Apalagi yang tadi Ustaz sebutkan cinta ya bukan berarti boleh melakukan maksiat gitu. Ya, mirip lah, mirip gitu. Ya. Jadi keterkaitan gitu. Baik, yang berikutnya dari Rizka, Pak Ustadz, bagaimana Islam memandang hubungan dengan saudara kandung? Tentunya saudara kandung yang seiman ya. Karena tadi sempat diungkap menyalurkan cinta dengan mukmin ya, sesama mukmin. Nah, ini apakah akan sama pahalanya ketika kita
kita menyayangi dan peduli dengan saudara kandung, dengan saudara muslim yang lain. Padahal kan secara normal kita akan lebih memprioritaskan saudara sedarah dulu, saudara kandung dulu daripada saudara yang lain. Ya, ini konteksnya interaksi antar manusia ya, yang Ya, memang artinya secara umum ya, bukan ya cinta dalam arti bukan hanya penyaluran apa lewat pernikahan ya, misalnya hmm, mendahulukan prioritas saudara dari sisi pemberian bantuan ya. ya, Masuk dalam hal ini nih yang saya ingin ingatkan jemaah sekalian, kalau kita misalnya punya hutang, kebetulan hutang kita punya hutang kepada dua orang nih misalnya ya, satu saudara kandung atau saudara dekat, satu orang lain. Nah, ini kadang di masyarakat kita, kalau pas lagi punya uang, malah orang lain yang jauh hubungannya malah lebih diprioritaskan untuk dibayarkan hutangnya daripada saudara saudara kandung. ya, dengan alasan saudara nanti mudah urusannya gitu kan. Padahal itu nanti bisa jadi potensi putusnya silaturahim. Hmm, Iya, lebih baik putus hubungan dengan orang lain daripada sesama saudara. Termasuk dalam hal ini nih Pak Riko, misalnya gini ya, kebetulan saudara kita punya usaha. Ya, misalnya jualan makanan gitu kan. Kadang kita malah memanfaatkan hubungan kekerabatan itu untuk minta diskon. hmm, Benar nggak? Elah hmm, harga ya, saudara gitu, itu kan harga saudara. Padahal kan mestinya kita yang harusnya memberikan harga yang lebih besar gitu ya. Kenapa? Karena untuk membantu juga saudara kita. Nah, hmm, kadang hubungan persaudaraan itu malah membuat kita mengambil sikap menyepelekan hubungan itu. Nah, ini sebenarnya menjawab pertanyaan yang tadi ditanyakan, apakah kepada saudara kandung itu ada nilai lebih daripada sesama saudara muslim yang lain gitu ya? ya, Saya katakan ya, saya katakan iya. Karena di awal surat An-Nisa itu Allah memerintahkan kita untuk menjaga hubungan kepada dua pihak. Pertama kepada Allah lewat ketakwaan dan yang kedua kepada orang-orang yang punya hubungan silaturahim. Allah mengatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa di awal ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha bukan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi mana ayatnya saya lupa. Pokoknya ayat terakhirnya ya. Potongan ayat terakhirnya itu Allah mengatakan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham wattaqullaha innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya, hmm, jagalah hubungan bertakwalah kepada Allah terhadap orang-orang yang memiliki hubungan silaturahim dengan dirimu sebagaimana kita bertakwa kepada Allah dengan mentaati ajarannya. Nah, jadi awal surat An-Nisa menegaskan kepada kita bahwa hubungan kekerabatan termasuk hubungan yang harus kita prioritaskan hmm, ketika bicara perbandingan dengan sesama saudara muslim yang lain, gitu ya. Tapi kalau misalnya saudara kandung kita ini non muslim dan kita punya teman yang muslim, jelas kita dahulukan keislaman daripada hubungan saudara kandung. ya. Tapi kalau saudara kandung kita juga muslim, lalu kita juga punya teman muslim, tetap yang didahulukan adalah saudara kandung. Termasuk dalam hal ini pembayaran hutang. Jadi jangan menyepelekan. Nah, seperti itu. Baik, karena waktu ini terakhir ini ya, pertanyaan terakhir karena waktu juga dari Teh Cucum, Ustadz, anak lelaki hasil zina bisakah atau menjadi wali adik perempuan Yang akan nikah mungkin ya, menjadi nah, wali dari adik perempuannya, tapi anak lakinya ini hasil dari zina. tuh, misalnya gini ya. Mungkin ini biar saya sedikit kasih biar lebih jelas pertanyaannya. Hmm, Misalnya gini, ada laki-laki perempuan awalnya berzina, lalu dari perzinahan itu lahir anak laki-laki ya. laki-laki ya, Tapi setelah mereka berzina, akhirnya nikah. nikah ya, mungkin Bisa maksudnya itu ya, nikah. Nah, dari pernikahan itu akhirnya punya anak perempuan. perempuan. Nah, berarti kan hubungan antara anak laki-laki hasil zina dengan anak perempuan nikah sah selanjutnya itu bukan saudara sekandung dalam Islam, walaupun bapak ibunya biologisnya sama. Ya, Tapi dia dihitung sebagai saudara seibu. Saudara seibu, ya. Karena anak hasil zina yang pertama itu tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya, tapi dinasabkan kepada. ibunya Nah, ya. berarti Hmm, hubungannya dengan adik perempuannya itu adalah saudara seibu. ibu. Bukan saudara kandung ya, tapi saudara seibu. Walaupun bapaknya bapak biologis, tapi kan dia lahir bukan dari pernikahan, maka dikatakan saudara seibu. Seakan-akan dia nggak punya bapak. Hmm, hmm, hmm. Nah, pertanyaannya maka, saudara seibu boleh nggak jadi wali atas pernikahan saudara perempuannya? Jawabannya tidak boleh. Nggak boleh ya. Kenapa? Karena saudara yang bisa menjadi wali hanya dua, saudara kandung atau saudara sebapak. Nah, Iya. ya sekarang kadang sudah bapak. Berarti
perempuan yang lahir berikutnya, anak perempuan yang lahir berikutnya ini siapa walinya? Ya bapak kandungnya, bukan Iya. seibunya gitu. Kalau bapak kandungnya nggak ada ya berarti saudara bapaknya atau saudara kandung berikutnya kalau yang ada gitu. Misalnya lahir anak berikutnya gitu ya. Nah, Hmm. tapi anak pertama dari ibunya yang itu merupakan saudara seibu jelas tidak bisa menjadi wali nikah. Nah, kayak gitu. Jelas ya Hmm. mungkin kira ya posisi. Ya, Jadi sekali lagi ini walaupun bapak ibunya biologisnya sama gitu ya, tapi karena hasil zina maka dia hubungannya hanya saudara lewat jalur Ibu. ibu saja. Nah, kayak gitu. Ya. Iya, ini kita bahasan kita masalah mahram ya Ustadz ya. Mahram menyinggung ke wali. Itu kayaknya mungkin nanti next mungkin perlu dibahas lagi nih. Jadi Pertanyaannya juga banyak yang masuk. Baik, Ustadz, bisa disampaikan kata-kata kunci mengunci kajian ngopi kali ini. ya, mungkin kata kuncinya itu tadi. Saya ingin ulangi dua kalimat ya yang menjadi ini kalimat dari salafus soleh kita ya, kalimat dari ulama-ulama kita. Yang pertama adalah ucapan Sayyidina Umar tadi ya. Aku lubaitin yubna alal hubbi aina tadzammum wal muruah. Tidaklah semua rumah tangga itu dibangun atas dasar cinta, tapi juga didasarkan kepada penjagaan terhadap harga diri dan kehormatan. Hmm. Biar kita walaupun kita hari ini bicara tentang masalah cinta tapi ya cinta itu adalah pondasi salah di antara pondasi-pondasi penguat apa namanya hubungan keluarga ya. Dan yang kedua adalah ungkapan yang tadi saya singgung dari seorang guru saya bahwa ya nikah itu motivasinya adalah agama karena kalau kemudian dasarnya cinta maka akan dimuliakan tapi kalaupun misalnya belum muncul rasa cinta ya paling tidak tahu batasan-batasan untuk tidak berbuat zolim. Nah, maka kemudian apa namanya cinta itu tidak dijadikan alasan untuk berbuat maksiat. Sebagaimana rasa cemburu juga bukan alasan untuk berbuat Iya, halalkan kemaksiatan. Ya. Nah, jadi semuanya harus dasarnya syariat Allah Subhanahu Wa iya. Taala. Jadi maju kena, mundur kena ya Ustadz ya. Ya, ya, ya syariat. Gitu. Iya. Ya. Baik, Ustadz Islam, jazakallah khair katsira sudah menyampaikan tausiahnya. Menurut saya luar biasa tadi penyampaian slide-nya saya sendiri sampai, wih, detail banget. Detail. Padahal ngomongin soal cinta gitu, ternyata segitunya ya. Jadi sahabat-sahabat jangan lupa untuk bergabung di ngopi selanjutnya ya. Dan kajian-kajian offline maupun online di Majelis Hati. Insya Allah Ustadz Islam akan membersamai kita. Baik Ustadz Islam, silakan untuk dilanjut istirahat ya. Baik, saya pamit ya, Pak Riko. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat ngopi sehati, eh, demikian kita sudah simak. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya dari mana-mana ya, dari yang sekitar Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek dan juga yang di luar. Mbak Wiji, terima kasih ya masih setia dengan ngopi sehati. Dan terima kasih dan jangan lupa untuk daftar DS12 ya karena kuotanya hanya untuk 10 orang. Yang malam ini mendaftar mendapatkan harga 500 10 orang, yang Bandung sekitarnya juga 10 orang ya, yang 350 ya. Baik, untuk informasi lengkapnya hubungi 0878 4000 1041. Bagi nanti yang ingin mendapatkan materi ngopi malam ini bisa menghubungi saya Riko Atmaka di 0894 kali 87000. Baik, terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih semuanya. Terima kasih wabarakatuh. ya. Selamat Riko. Insya Allah akhir Agustus kita ketemu di Bandung. Ya, makasih semuanya. Zoom kajian kopi akan saya tutup dalam hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 5.